Tiba-tiba, 23 yaksa terbang muncul di samping Wei Hong. Saat mereka muncul, mereka melihat singa air yang melarikan diri dan bergegas ke arahnya. Kamu sebenarnya dari klan Ibel. Singa air, yang berada di puncak peringkat ke-9 Wuzong, dengan cepat memanggil kembali bawahannya dan menatap Wei Hong dengan sedikit keterkejutan. Yaksa terbang itu memancarkan niat membasmi, dan meskipun telah mencapai peringkat ke-9 Wuzong, ia masih merasa sedikit takut. Namun, Wei Hong tidak menjawabnya, dan 23 flying yaksa langsung terjerat dengan singa-singa air ini dengan keras. Kekuatan satu flying yaksa berada di tingkat ke-9 Wuzong. Oleh karena itu, singa-singa air ini terbasmi sepenuhnya tanpa kejutan apapun, dan semua darah mereka dihisap oleh mereka. Setelah pertempuran selesai, para yaksa terbang ini kembali ke Mutiara Pluto lagi, dan Wei Hong tampak sedikit linglung. Jika para yaksa terbang ini miliknya, maka mereka akan setara dengan 23 orang dari tingkat ke-9 Sekte Bela Diri. Kekuatan ini hampir setara dengan sekte kecil. Haha, mengejutkan atau tidak, aku cukup kuat, jadi bagaimana menurutmu aku memakan 2 urat roh ini dan memberimu 23 ahli bela diri tingkat 9? Itu bukan kerugian, kan? Tepat saat Wei Hong sedang berpikir, suara seber yang sedikit sombong terdengar di dalam hatinya. Pikiran Wei Hong bergerak, dan dia muncul langsung di Mutiara Pluto. Melihat 3 kepala guk-guk yang duduk di kursi besar, mereka menunjukkan sedikit kesombongan, terutama saat mereka melihat Wei Hong masuk, mereka bahkan lebih sombong. Bagaimana mereka bisa mendengarkanmu? Titik. Wei Hong menunjukkan ekspresi bingung saat ini. Dia sekarang mengerti mengapa cyber ini harus memiliki tubuh flying yaksa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Tuanku bertanggung jawab atas dunia bawah, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir orang mati. Jika seseorang memasuki dunia bawah, ia harus terlebih dahulu meminum air pelupa jiwa, dengan demikian ia akan memutuskan semua ikatan dengan kehidupan lampau dan memulai kehidupan baru di dunia bawah. Pada titik ini, seber terbang tinggi, dan di belakangnya, tampak ada sungai besar. Dia memandang Wei Hong dan berkata, inilah yang orang biasa sebut Sungai Yuchen. Setiap orang yang memasuki dunia bawah memiliki 2 sungai. Sungai ini dapat membersihkan ingatan orang lain, tetapi sungai lainnya dapat merusak segalanya. Bahkan para dewa akan menjadi manusia ketika mereka datang ke sini. Saat mengatakan ini, kepala guk-guk berkepala 3 seber memancarkan kesombongan yang kuat. 2 sungai di belakangnya juga membuat Wei Hong diam-diam ketakutan. Kedua sungai ini dapat dikatakan sebagai 2 senjata yang kuat. Harta apapun akan lemah di depannya. Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan, dan bertanya dengan suara yang dalam, kapan saya bisa menggunakan benda-benda di dalam Mutiara Pluto? Tingkat kultivasimu saat ini masih jauh dari kata sempurna. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu mencapai tingkat Kaisar Bela Diri. Mendengar perkataan Wei Hong, sedikit rasa jijik muncul di mata guk-guk cyber, dan dia berkata dengan sedikit jijik. Pamanmu. Mata Wei Hong berkilat marah, dan dia meraung keras. Dia benar-benar kesal saat ini, dan berteriak pada seber siapapun yang ingin melakukannya, silakan. Keluar dari tubuhku. Aku tidak membutuhkanmu. Kamu benar-benar ingin menipuku setiap hari. Kamu mempermainkanku setiap hari. Aku tidak akan melayanimu lagi. Setelah mengatakan itu, Wei Hong keluar dari Mutiara Pluto, dan melarikan diri tanpa berkomunikasi dengan seber lagi. Seber di Mutiara Pluto menunjukkan senyum pahit yang manusiawi di 3 kepala guk-guknya, dan bergumam, jika paman guk-gukmu punya pilihan, bagaimana dia bisa memilihmu? Dapat dikatakan bahwa sejak Wei Hong mengeluarkan Mutiara Pluto, ia mulai memiliki rasa tanggung jawab. Setelah Wei Hong membangunkan seber, meskipun tidak ada upacara pengakuan tuan, seber sebenarnya telah mengakui Wei Hong sebagai tuannya, dan mustahil baginya untuk meninggalkan Wei Hong. Justru karena hal inilah seber merasa sangat tertekan, jadi dia mencoba segala cara yang mungkin untuk membantu Wei Hong meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia tentu saja harus melindungi Wei Hong, karena putri tuannya akan ditemukan, tetapi dengan kekuatan Wei Hong saat ini, dia dapat dikatakan selemah semut. Wei Hong tidak dapat mendengar kata-kata ini, dan tentu saja dia tidak mengetahuinya. Pada saat ini, dia membasmi orang di mana-mana. Tiba-tiba, Wei Hong mengerutkan kening. Akibatnya, banyak prajurit muncul di sekitarnya, dan mereka semua datang dari arah yang sama. Orang dengan tingkat kultivasi terendah berada di tingkat ke-6 dari Sekte Bela Diri. Mereka semua memancarkan aura yang kuat, yang membuat Wei Hong merasa bingung. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, seluruh laut dalam begitu luas sehingga tidak mungkin baginya untuk menjadi satu-satunya yang berlatih di sana.
Namun, ketika dia melihat ada seorang ahli tingkat martial honor, ekspresi Wei Hong berubah. Dan itu bukan hanya satu orang. Hanya dalam waktu setengah jam, Wei Hong menemukan 5 atau 6 ahli tingkat martial honor. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Ekspresi ragu melintas di wajah Wei Hong. Dia hendak mengikuti dengan tenang untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Wei Hong sedikit mengernyit, tetapi tetap mengikutinya. Yang dapat mereka lihat hanyalah seorang wanita berpakaian hijau muda, yang dikelilingi oleh 5 orang. Mereka semua berada di tingkat ke-7 seni bela diri. Wanita berpakaian hijau muda itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan telapak tangan yang kuat. Saat telapak tangannya menghantam ke depan, dia memaksa kelima orang itu mundur seperti pelangi di langit. Namun, wajahnya sedikit pucat, dan sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi bela diri. Serahkan ramuan dalam tubuh hiu raksasa itu dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di antara kelima orang itu, ada seorang pria berpakaian hitam. Dia memiliki ekspresi yang sedikit acuh tak acuh dan berbicara dengan acuh tak acuh. Saat berbicara, pedang di tangannya menari dengan sangat cepat. Saat pedangnya menari, cahaya pedang di langit mengembun menjadi satu titik, seperti cahaya bintang, menghancurkan perisai pelindung wanita itu. Ramuan ajaib ini adalah hasil kerja kerasku untuk mendapatkannya, dan kalian malah berusaha merampoknya. Wanita berpakaian hijau itu tampak marah sekali saat itu, lalu dia berteriak dengan dingin. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Begitu lelaki berpakaian hitam itu selesai bicara, dia berteriak pelan, jangan bikin masalah, lakukan saja. Mengikuti teriakannya yang dingin, mereka berlima tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat. Jelas, mereka ingin membasmi wanita berbaju hijau itu secara langsung dengan serangan ini. Tentu saja, wanita berbaju hijau itu juga menyadarinya dan ekspresinya sedikit serius. Beberapa prajurit di sekitar melihatnya tetapi tidak membantu. Lagi pula, ketika keluar untuk mendapatkan pengalaman, banyak orang memegang gagasan untuk tidak menimbulkan masalah, tidak mencari masalah, dan jika mungkin, memanfaatkan orang lain. Wei Hong tidak berpikir terlalu banyak. Melihat wanita berpakaian hijau yang akan mati, dia menginjak cahaya pelangi dan langsung datang di belakang kelima orang itu. Dengan cahaya pedang, dia langsung menyelimuti kelima orang itu. Dia juga menunjukkan 5 titik niat pedang. Kekuatan pedang yang mengerikan membuat para prajurit yang menyaksikan pertempuran di sekitar tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kelima prajurit yang diselimuti olehnya tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dicekik sampai mati. Dengan satu tebasan pedang, 5 seniman bela diri tingkat 7 dicekik sampai mati. Beberapa penonton menunjukkan sedikit ketakutan saat ini, tetapi wanita berbaju hijau menunjukkan sedikit rasa terima kasih di wajahnya, dan berkata pada saat yang sama, terima kasih telah menyelamatkan namaku. Aku Lin Yun dari Sekte USA. Siapa namamu, saudara? Wei Hong. Wei Hong menatap Lin Yun di depannya, lalu berkata dengan enteng, dan bersiap untuk pergi. Menyelamatkannya tadi memang mudah. Namun, saat ini, Lin Yun menatap Wei Hong dan berkata, Saudara Wei, beraninya kau menerobos masuk ke kuburan Sekte Ibel sendirian. Kau benar-benar pemberani dan terampil. Melihat Lin Yun menatapnya dengan kagum, Wei Hong tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, berkata, kamu salah paham. Aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Selain itu, apa itu pemakaman Sekte Ibel? Kakak Wei, kamu tidak tahu. Melihat ekspresi Wei Hong yang bingung, Lin Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, lalu dia berkata ketika alam Ibel dibuka, pasukan alam Ibel turun ke benua Wookiee, dan seluruh benua itu terjerumus ke dalam kekacauan, dan wilayah tertunda sangat tragis. Beberapa penguasa Ibel pada waktu itu, setelah kematian mereka, membentuk kuburan di benua Wookiee satu persatu. Jika kuburan ini ditemukan, peluang di dalamnya akan membuat orang gila. Sebenarnya, pertempuran antara monster dan manusia di medan perang kuno ini disebabkan oleh ditemukannya kuburan Sekte Ibel. Sekte Ibel setara dengan tingkat tetua di sekte kami, dan hal-hal di sini bahkan lebih menarik bagi semua orang. Wei Hong, kau harus pergi. Ini kesempatanmu, dan ini juga kesempatanku. Pluto sebenarnya ingin menyatukan mereka ke alam Ibel, tetapi ia bertarung sengit dengan Raja Ibel dan akhirnya harus mundur. Namun, kekayaan di alam Ibel cukup melimpah. Jika kau bisa masuk dan bahkan mendapatkan warisan, kekuatanmu pasti akan meningkat. Di dalam mutiara Pluto, Seber yang awalnya tidak akan memperhatikan Wei Hong, tiba-tiba mendengar berita Lin Yun dan meraung keras.
Pada saat yang sama, dia tampak sedikit bersemangat dan melambaikan cakar kailnya dan berkata, Wei Hong mengabaikan auman seber. Menurutnya, guk-guk ini benar-benar penipu. Namun, Wei Hong ingin masuk dan melihatnya. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan punya banyak kesempatan untuk menghadapi Liu Mubai dalam pertarungan yang adil setelah 3 bulan. Saya ingin tahu apakah kakak senior Wei tertarik mengunjungi pemakaman itu. Mengamati ekspresi Wei Hong, Lin Yun juga mengundangnya dengan tatapan sedikit penuh harap. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Wei Hong berpikir sejenak dan berbicara langsung. Baiklah, karena kakak senior Wei sendirian, mengapa tidak bergabung dengan kami di tim? Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Lin Yun berkata dengan sedikit kegembiraan. Wei Hong setuju, Lin Yun dan Wei Hong berjalan menuju pulau di depan. Di sanalah mereka berkumpul. Dalam perjalanan, Wei Hong juga mengetahui alasan pertarungan mereka. Di wilayah laut ini, semuanya didasarkan pada kekuatan. Tanpa kekuatan, bahkan jika Anda merebut harta karun, Anda tidak dapat melindunginya. Selain itu, Wei Hong adalah pendatang baru di domain langit tersuspensi. Oleh karena itu, untuk pemakaman Sekte Ibel, Wei Hong dapat mengatakan bahwa selain dari beberapa hal yang dia ketahui sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa dia hanya tahu sedikit. Namun, karena dia mendengar tentang situasi pemakaman Sekte Ibel, Wei Hong secara alami ingin merebutnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak cukup sombong untuk menyapu semuanya, dan dia juga perlu bergantung pada orang-orang seperti Lin Yun yang memahami situasinya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, jadi Wei Hong secara alami ingin bergabung dengan tim Lin Yun dan menyumbangkan kekuatannya. Justru karena kekuatan yang ditunjukkan Wei Hong, Lin Yun dengan bersemangat mengundangnya untuk bergabung. Dalam perjalanan, Wei Hong juga mengetahui bahwa Sekte Haisa tempat Lin Yun berada, sebenarnya hanyalah sekte yang didirikan oleh para kultivator biasa, dan karena kekuatannya yang lemah, sekte itu hanya kelas 2 di seluruh wilayah laut dalam. Ketika Lin Yun mendengar bahwa Wei Hong sebenarnya berasal dari wilayah Yankuan, dia sedikit terkejut. Karena mereka berasal dari wilayah tertunda, mereka secara alami memiliki rasa superioritas atas kelompok domain tingkat tinggi. Tetapi di hadapan Wei Hong, Lin Yun tidak berani memiliki rasa superioritas apapun. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat memenangkan rasa hormat orang lain. Mengikuti Lin Yun, mereka tiba di sebuah pulau terpencil, dan Lin Yun berhenti untuk menjelaskan saudara Wei, mari kita tunggu di sini. Di sini relatif aman. Jika kita melangkah lebih jauh, ada terlalu banyak monster puncak kelas 9 Wuzong di dalam, dan bahkan ada banyak monster tingkat Wuzun. Dengan kekuatan kita, kita mungkin akan hancur dalam sekejap setelah masuk. Saat dia berkata demikian, Lin Yun teringat akan kejadian tragis itu dan menunjukkan sedikit rasa berdebar-debar. Wei Hong mengangguk pelan, tetapi hatinya tidak terlalu khawatir. Jika dia pergi sendiri dan melepaskan 23 ibel malam terbang itu, aku khawatir monster tingkat Wuzun itu tidak akan berani memprovokasinya. Namun, jika memang demikian, aku khawatir Wei Hong akan memprovokasi semua kelompok yang terkenal dan jujur untuk menyerangnya, dan gerbang 7 bintang dan gerbang Tianyi tidak akan dapat menemukan alasan, jadi Wei Hong tidak ingin mengungkapkan semua golongan bawahnya sebagai upaya terakhir. Pada saat ini, beberapa cahaya pelangi datang dari jauh ke dekat, dan tiba-tiba, seluruh langit bergetar. Momentumnya begitu hebat sehingga Wei Hong mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dalam sekejap mata, cahaya pelangi itu datang di depan Lin Yun. Ketika cahaya pelangi itu menghilang, 5 sosok berjalan keluar darinya. Pemimpinnya memegang pedang berbentuk bulan sabit. Seluruh orang itu agung tanpa amarah, dengan sosok yang tegap dan wajah yang tampan. Seluruh mata orang itu memancarkan sedikit kebanggaan. Ketika senyum muncul di wajahnya dan hendak menyapa Lin Yun, tiba-tiba, Wei Hong, yang berada di samping Lin Yun, menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa pria di depannya mungkin sudah menganggap Lin Yun sebagai wanitanya. Para putra surga yang sombong ini secara alami berpikir bahwa merekalah satu-satunya yang lebih unggul dari yang lain apapun yang terjadi. Sementara orang ini menunjukkan sedikit ketidakpedulian, 2 dari 4 orang di belakangnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan mereka tampak sangat malas, sama sekali tidak menganggap serius Wei Hong. Mereka sedikit mengesankan, dan jelas juga yang terbaik dari generasi muda. 2 lainnya jelas mengikuti jejak orang ini, dengan mata agresif, dan mengelilingi Wei Hong di kiri dan kanan, seolah-olah mereka siap menyerang jika mereka tidak setuju. Saudara Wei, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Wu Qi,
generasi muda paling luar biasa di wilayah laut dalam kita. Melihat situasi ini, mata Lin Yun berkilat cemas, jadi dia segera memperkenalkannya. Kemudian, Wei Hong mengetahui dari Lin Yun bahwa dua orang yang sedikit malas, pria berpakaian hitam bernama Zhao Chuan, dan pria berpakaian ungu bernama Li Yi. Mereka berdua sedikit terkenal di banyak pulau di daerah laut dalam, dan dua orang lainnya yang mengikuti Wu Qi berasal dari pulau-pulau tak dikenal lainnya. Yang satu bernama Miao Dong dan yang lainnya bernama Xiao Long. Hehe, Xiao Yun, tempat yang akan kita kunjungi kali ini sangat berbahaya. Aku bisa mengurusnya sendiri, tetapi jika orang seperti ini bergabung, aku tidak akan bisa mengurusnya. Wu Qi melirik Wei Hong sedikit, dan tatapan mengejek melintas di matanya, tetapi ketika dia melihat Lin Yun, matanya menunjukkan sedikit cinta, dan dia berbicara. Wei Hong hanya anggota sekte bela diri dari peringkat keempat, jadi tentu saja dia bukan apa-apa di antara mereka yang berada di puncak peringkat ke-8. Selain itu, Wu Qi tidak mungkin percaya bahwa Wei Hong memiliki kekuatan apapun. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan lagi dan berkata, kamu harus tahu bahwa kita semua saling mengenal dengan baik dan sangat percaya satu sama lain. Jika ada orang luar yang bergabung dengan kita, dan jika dia memiliki niat buruk, Xiao Yun, hati orang-orang tidak dapat diprediksi, jadi kita harus waspada. Wu Qi menatapnya dengan tatapan yang sedikit menghibur, dan selama berbicara, dia bahkan tidak menganggap serius Wei Hong sama sekali, dan tidak ada yang menyembunyikan penghinaannya. Wei Hong mencibir dalam hatinya. Sejak zaman dahulu, orang telah mati demi uang dan burung telah mati demi makanan. Meskipun hubungan mereka tidak dapat dipisahkan, itu belum mencapai titik persahabatan hidup mati. Namun, Wei Hong sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Wu Qi dengan tenang, tidak marah atau senang. Pada saat ini, Zhao Chuan di sebelahnya tersenyum dengan tenang dan berkata, Wu Qi, jangan marah dulu. Karena Xiao Yun meminta orang ini untuk bergabung, dia seharusnya memiliki pendapatnya sendiri. Biarkan Yun berbicara terlebih dahulu. Pada saat ini, beberapa orang melihat ke arah Lin Yun, dan Lin Yun menggigit bibirnya pelan, lalu berkata, sebelum kau datang, aku dikelilingi oleh beberapa kultivator biasa tingkat 7 seni bela diri yang ingin merebut ramuan batin yang kudapatkan. Kakak Wei lah yang menyelamatkanku. Pada titik ini, semua orang tiba-tiba tersadar, tetapi kalimat Lin Yun berikutnya membuat semua orang merasa sedikit terkejut. Mereka hanya mendengar Lin Yun terus berkata, Kakak Wei, kau membasmi 5 kultivator biasa dengan 1 pisau. Apa? Mendengar ini, Wu Qi dan yang lainnya bertanya dengan heran, tetapi kemudian mereka tertawa. Xiao Yun, kau tidak perlu mengarang alasan seperti itu hanya untuk membuatnya bergabung. Zhao Chuan dan Li Yi di samping juga menggelengkan kepala sedikit. Jelas, kekuatan kelas 4 Wei Hong, bahkan jika ia bisa melawan Wu Zong tingkat 7, tetapi hanya dengan 1 pedang, ia membasmi kelima orang Wu Zong tingkat 7 dengan 1 pedang. Jika itu mereka, mustahil untuk melakukannya. Lin Yun di samping memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat ini, dan sedikit keluhan di matanya. Dia berkata dengan keras, saudara Wei memang membasmi 5 orang dengan 1 pedang. Orang lain melihatnya saat itu. Bagaimana mungkin aku berbohong? Lupakan saja, Lin Yun, tidak perlu bicara lagi. Aku akan pergi sendiri. Wei Hong sebenarnya sedikit menyukai Lin Yun. Gadis seperti ini cukup polos. Tidak mudah baginya untuk memiliki hati yang begitu murni di tempat yang kacau seperti laut dalam. Oleh karena itu, Wei Hong tidak akan membuat Lin Yun cemas lagi. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara. Setelah mengatakan itu, Wei Hong hendak pergi, tetapi pada saat ini, pria berpakaian hitam Zhao Chuan bergerak sedikit dan menghentikan Wei Hong, berkata dengan senyum tipis, saudara Wei, jangan terburu-buru untuk pergi. Saya minta maaf atas kecurigaan saya tadi. Selain itu, kami juga merasa bahwa Xiao Yun tidak akan berbohong. Dalam hal ini, maka saudara Wei, silakan bergabung dengan kami. Itu tepat. 1 orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Saat kata-kata Zhao Chuan jatuh, Li Yi juga berkata pada saat ini itu benar, tetapi kami masih berharap bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan ini. Jika tidak, kuburan Sekte Ibel akan penuh dengan bahaya, dan tidak ada yang akan membantu Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Wei Hong mengangguk sedikit, tanpa fluktuasi apapun. Penampilan Wei Hong membuat mereka berdua berpikir dalam hati bahwa mungkin apa yang dikatakan Lin Yun benar, dan kekuatan anak ini seharusnya memang tidak lemah. Pada saat ini, Wu Qi mencibir Zhao Chuan, Li Yi, dan Lin Yun tidak akan berbohong,
Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa anak ini telah merencanakannya dengan mereka sebelumnya? Bagaimana menurutmu dia, seseorang dari kelompok domain tingkat rendah, dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat? Saat Wuki berbicara, Miao Dong dan Xiao Long di belakangnya juga berkata dengan keras, itu benar, kami belum pernah mendengar seorang jenius pun di seluruh domain Yan Kuan. Jika ada orang seperti itu, saya khawatir kami akan mendengarnya di domain Xuan Kong sejak lama. Teriakan dingin dari Miao Dong dan Xiao Long juga membuat wajah Zhao Chuan dan Li Yi sedikit berubah, dan kemudian mereka menunjukkan sedikit kedinginan, tetapi pada saat ini, Wu Qi hanya mengambil langkah ringan ke depan. Seluruh wajah orang itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan seluruh aura orang itu dengan kuat mengendalikan Wei Hong. Ekspresinya menunjukkan sedikit kesombongan, dan dia menatap Wei Hong dengan dingin dan berkata, karena Xiao Yun mengatakan kamu memiliki kekuatan ini, maka biarkan aku melihat seberapa banyak yang kamu miliki. Jika kamu memiliki kekuatan ini, aku menyambutmu untuk bergabung, tetapi jika tidak, maka aku akan memukulmu sampai mati. Setelah kata-kata itu jatuh, hanya semburan aura besar yang tak tertandingi datang dari tubuh Wu Qi, seolah-olah seluruh langit sedikit bergolak. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, energi bela diri yang tak terbatas mengembun menjadi gunung, yang sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Di segala arah, gunung itu dengan kuat memblokir semua rute mundur Wei Hong. Jelas, Wu Qi melatih keterampilan ini secara ekstrim, dan Wei Hong merasakan aura Wu Qi, tetapi mengungkapkan cibiran memukuliku sampai mati lebih baik ayahmu yang melakukannya. Tindakan tiba-tiba Wu Qi membuat semua orang lengah, dan wajah Lin Yun sedikit berubah saat dia bersiap untuk menghentikan mereka. Wu Qi, hentikan sekarang. Ketika Lin Yun hendak menyerang, dia dihentikan oleh Zhao Chuan dan Li Yi. Melihat Lin Yun sedikit kehilangan kendali, Zhao Chuan terkekeh dan berkata, karena dia sekuat yang kamu katakan, maka biarkan Wu Qi menguji kekuatannya. Jika dia memiliki kekuatan seperti yang kamu katakan, maka dia pasti baik-baik saja. Namun, Wei Hong mencibir saat ini. Merasakan serangan Wu Qi, seringai melintas di benaknya. Serangan Wu Qi sama sekali bukan ujian, tetapi serangan dengan kekuatan penuh. Jelas bahwa dia ingin memberinya pelajaran. Hari ini, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda di wilayah Laut Dalam. Wei Hong mencibir dan melangkah maju. Tiba-tiba, energi bela diri di tubuhnya meledak. Kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan menyapu keluar dari tubuh Wei Hong seperti gelombang, dan energi bela diri yang diubah dan dikumpulkan oleh 1,5 juta batu roh tingkat tinggi yang dikonsumsinya dilepaskan sepenuhnya saat ini. Melihat gunung yang ingin menindihnya, Wei Hong meninju dengan tangan kanannya. Tinjunya yang mengembun menjadi bukit, memancarkan cahaya keemasan dan menghantam langsung ke gunung yang diserang Wu Qi. Wah! Dengan benturan keras, gunung yang dibentuk Wu Qi langsung hancur oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, momentum Wei Hong tidak berkurang. Kekuatan tinjunya bahkan lebih kuat, dan dia menghantam Wu Qi dengan keras. Ledakan, 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 titik titik titik, titik titik titik. Wu Qi menatap Wei Hong, dan ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Wei Hong akan begitu kuat. Namun, dia sama sekali tidak panik, dan angin telapak tangan mengembun lagi, menghantam Wei Hong dengan ganas. Wei Hong dengan panik mengalirkan energi bela dirinya, pakaiannya berdesir, ekspresinya dingin, dan dia tidak dirugikan dalam tabrakan dengan Wu Qi. Melihat Wu Qi yang mundur, Wei Hong muncul di depannya dengan Xie Tian di tangannya. Desir, saat Xie Tian muncul di tangan Wei Hong, aura Wei Hong berubah sedikit lagi. Pada saat ini, dia memancarkan niat membasmi dan niat pedang yang mengerikan. Setelah Wei Hong menunjukkan niat pedang 5 titik, niat pedang itu membumbung tinggi ke langit, dan seluruh langit tampak terpotong-potong oleh niat pedang Wei Hong. Yang membuat ekspresi Wu Qi berubah drastis adalah niat membasmi di tubuh Wei Hong. Mata Wei Hong merah padam, dan di atas kepalanya tampak lautan darah. Niat membasmi yang sangat mengerikan menyelimuti Wu Qi. Bahkan niat membasmi ini saja hampir membuat Wu Qi kehilangan akal sehatnya. Dia dengan cepat berpegang teguh pada niat awalnya. Wu Qi tidak pernah merasakan niat membasmi yang begitu mengerikan dari orang lain. Niat membasmi itu saja hampir membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Wu Qi tidak tahu berapa banyak binatang buas yang telah diburu Wei Hong selama kurun waktu ini. Selain itu, ibel malam terbang itu kini telah menyatu dengan Wei Hong, dan niat membasmi serta aura tirani di tubuhnya secara alami digunakan oleh Wei Hong. Monster yang tak terhitung jumlahnya diburu dan darah mengalir seperti sungai. Semua yang berada di bawah peringkat ke-9 seni bela diri disempurnakan hidup-hidup oleh Wei Hong. Sekarang Wei Hong mengerahkan seluruh kekuatannya padanya.
Niat membasmi itu bercampur dengan niat pedang yang tak tertandingi, seperti puluhan juta sinar pedang, seolah-olah akan mencekik Wu Qi sepenuhnya. Wu Qi bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum momentumnya yang tak tertandingi langsung hancur. Pada saat ini Wu Qi menyadari bahwa Lin Yun sama sekali tidak berbohong. Faktanya, Lin Yun telah meremehkan kekuatan Wei Hong. Dari mana orang ini berasal? Wu Qi meraung keras di dalam hatinya, seseorang dengan kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 4, yang energi bela dirinya bahkan lebih kuat dari miliknya, begitu kuat sehingga dia bisa dikatakan sebagai monster yang menyimpang. Gelar domain laut dalam yang telah dia peroleh hanyalah sampah di hadapan orang ini. Ledakan. Ketika perisai pelindung yang dibentuk Wu Qi hancur, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Tanpa mempedulikan hal lain, dia segera mundur ke belakang. Keterampilan tubuhnya telah dilatih dengan sempurna. Hanya dengan satu langkah, dia telah mundur beberapa kaki jauhnya. Pada saat ini, Wu Qi terlihat membuat segel tangan dengan cepat dengan tangannya. Saat segel ganda Wu Qi bergerak semakin cepat, sebuah kota muncul di sekelilingnya. Yang mengejutkan semua orang adalah di atas kota itu, ada seekor elang yang panjangnya puluhan meter, dengan sayap yang panjangnya beberapa meter. Ia berdiri di kota itu dan mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, sayapnya membesar dan memanjang, mengelilingi kota itu. Pada saat ini, sebenarnya ada dua lapisan perlindungan di luar tubuh Wu Qi. Satu adalah kota besar, dan yang lainnya adalah elang, yang melindunginya dengan kuat. Ini adalah Dharma Kota Elang. Lin Yun juga berseru pelan saat ini. Seni bela diri ini kedengarannya sangat murahan namanya, tetapi mereka yang mengenal Wu Qi mengerti bahwa seni bela diri ini dapat dikatakan sebagai dasar bagi Wu Qi untuk mendominasi seluruh laut dalam. Seni bela diri semacam ini memiliki daya pertahanan yang sangat kuat, dengan dua lapis pertahanan. Lin Yun bahkan melihat seorang seniman bela diri dengan tingkat kultivasi martial honor, yang sama sekali tidak dapat melakukan apapun terhadap Wu Qi. Dengan bantuan seni bela diri inilah Wu Qi melahap banyak master dan membasmi mereka. Dulu, Wu Qi pernah melindungi Lin Yun dengan teknik ini, tetapi sekarang Lin Yun mengkhawatirkan Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong mencibir, "Aku akan membasmi elang tua milikmu ini. Aku akan melihat teknik apa lagi yang kamu miliki." Wei Hong baru saja melancarkan pukulan, dan lengannya tiba-tiba membengkak. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, terdengar auman naga, dan seekor naga hijau melingkari lengan Wei Hong. Wei Hong mengeluarkan auman panjang, melangkah, dan langsung datang di depan Wu Qi. "Tinju naga biru, hancurkan untukku." Seiring dengan meningkatnya kekuatan Wei Hong, King Long Jue miliknya pun terekspresikan sepenuhnya, dan King Long Fist miliknya bahkan meningkat ke beberapa level. Oleh karena itu, ketika Wei Hong melancarkan pukulan, apa yang disebut Ying Cheng Dafa benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Wei Hong mengikuti Azure Dragon turun, dan kekuatan naga yang perkasa langsung menyelimuti Wu Qi, yang dikelilingi oleh elang dan kota. Wu Qi merasa sedikit berdebar-debar saat ini, dan berkata dengan suara putus asa, "Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya merasa bahwa energi bela diri di tubuh saya tidak terkendali?" Wei Hong tidak memberi Wu Qi kesempatan untuk berpikir. Kelima jarinya berubah menjadi cakar naga dan menghantam keras elang yang dikelilingi di luar. Kemudian, dia menarik pelan dengan kedua tangan dan memegang elang besar itu di tangannya. Di bawah tatapan ngeri Wu Qi, Wei Hong menunjukkan senyum sinis. Wah, elang suji dihancurkan berkeping-keping oleh tangan kosong Wei Hong, dan kota besar itu juga dihantam beberapa kali oleh Wei Hong, hingga muncul beberapa retakan di sana. Retakan. Suara retakan itu terdengar jelas oleh Wu Qi. Pada saat ini, Wu Qi terperangkap di dalamnya dan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia berteriak dengan marah, "Elang menghancurkan laut." Saat Wu Qi selesai berbicara, dia menghantamkan kota ilusi itu ke arah Wei Hong. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi pucat, dan saat dia melambaikan tangannya, seekor elang besar muncul di udara dan mendarat di belakang Wu Qi. Jika elang yang baru saja melindungi Wei Hong adalah raja, maka elang di belakang Wu Qi saat ini setara dengan kaisar, dengan bulu emas dan mata elang yang tajam. Saat suara Wu Qi jatuh, tangannya tiba-tiba mendorong ke depan dengan ganas, dan elang emas itu menyerang Wei Hong secara langsung. Meskipun elang emas itu ilusi saat ini, ia dipadatkan oleh energi sejati Wu Qi, yang setara dengan benda nyata. Ketika menyerang Wei Hong, seluruh langit dipenuhi dengan lapisan kekacauan. Kelima penonton itu semua terkejut. Wu Qi didorong ke sudut dan bahkan menggunakan kartu trufnya, yang biasanya ia gunakan di saat-saat terakhir yang putus asa. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan didorong ke titik seperti itu oleh Wei Hong. Zhao Chuan dan Li Yi, bahkan Tian Dong dan Xiao Long, yang selalu sangat mengagumi Wu Qi,
menunjukkan sedikit kengerian di wajah mereka dan sama sekali tidak mempercayai mata mereka. Wu Qi cukup kuat di antara mereka, dan bahkan di antara seluruh generasi muda di Laut Dalam, jika tidak, dia tidak akan begitu mendominasi. Namun, Wu Qi kini dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan, yang sebelumnya hanyalah khayalan di mata mereka, terutama karena kekuatan anak laki-laki itu hanya setara dengan seorang ahli bela diri tingkat 4. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya yang kuat, dan wajahnya sedikit memerah. Secara alami, gadis-gadis di daerah Laut Dalam memuja yang kuat, dan dia sendiri tidak terkecuali. Terutama karena Wei Hong adalah pahlawan yang menyelamatkan si cantik, tentu saja, hati Lin Yun lebih terikat pada Wei Hong. Dibandingkan dengan murid-murid inti dari 10 sekte utama, kekuatan anak ini mungkin tidak kalah sama sekali. Zhao Chuan bergumam dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Murid-murid inti dari 10 sekte utama secara alami semuanya adalah elit, terutama 10 besar. Mereka adalah raksasa di antara generasi muda dimanapun mereka ditempatkan, dan jelas bahwa Wei Hong diposisikan sebagai orang seperti itu dalam pikiran mereka. Wei melihat elang itu berlari ke arahnya, dan seluruh langit dipenuhi ombak. Kekuatan anginnya sendiri mencapai ratusan level. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan tertiup angin kencang saja. Namun, kali ini Wu Qi bertemu Wei Hong. Apakah ini semua kekuatanmu? Wei Hong baru saja berteriak keras, dan energi bela diri di tubuhnya melonjak lagi, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Melihat elang yang menyerangnya, Wei Hong memegang pisau di kedua tangan, menghentakkan kakinya dengan keras dalam posisi seperti kapak gunung, dan berteriak dengan dingin. Hancurkan untukku. Setelah Wei Hong berteriak dingin, Wei Hong tiba-tiba melesat ke angkasa. Seluruh tubuhnya tampak membesar 2 kali lipat. Rambut panjangnya berkibar-kibar. Kedua matanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Setelah berteriak, suara naga hijau bergema di angkasa. Seluruh naga hijau itu benar-benar mengepung Wei Hong. Setelah Wei Hong berteriak, dia melancarkan pukulan. Terlihat naga hijau itu berputar dengan kencang, dan dengan pukulan Wei Hong, ia melesat keluar dari tubuh Wei Hong, matanya terbuka lebar, dan ia benar-benar menelan elang itu dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, ia terus bergerak maju dan menghantam Wu Qi dengan keras di kejauhan. Bagaimana mungkin energi bela dirinya meningkat begitu drastis? Anak ini benar-benar monster yang mesum. Dengan kekuatannya, selain beberapa orang di wilayah Laut Dalam kita, aku khawatir hanya sedikit orang yang bisa melawannya. Orang-orang lainnya berseru kaget. Mereka jelas tidak menyangka bahwa energi bela diri Wei Hong akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Wei Hong tak terhentikan saat ini. Niat membasmi yang mengerikan dan niat pedang yang kuat yang terpancar dari tubuhnya memaksa semua orang mundur. Setelah tinju kanannya mengenai Wu Qi, perisai pelindung Wu Qi langsung dihancurkan oleh Wei Hong. Engah, wajah Wu Qi sedikit pucat saat ini, dan dia memuntahkan seteguk darah. Jejak palpitasi muncul di wajahnya, dan dia terlempar ke belakang. Pada saat ini, Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan, melangkah maju, dan tangan kanannya sekali lagi berubah menjadi 5 cakar tajam, meraih langsung ke arah Wu Qi. Ledakan, titik. Suara naga meraung di langit, dan udara terguncang oleh angin tinju Wei Hong, menutupi Wu Qi yang terpental mundur. Pada saat yang sama, dia mencengkeram Wu Qi dengan kuat, seperti mencengkeram ayam, dan menangkapnya di tangannya. Wei Hong mencengkeram leher Wu Qi dengan erat, matanya berkilat penuh niat membasmi, dan terdengar suara samar, sudah kubilang, ayahmu hampir sama saja jika datang membasmiku. Saat ini, wajah Wu Qi sepucat darah, dan dia menatap Wei Hong dengan sedikit kebencian di matanya, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kendali Wei Hong. Terutama setelah mendengar kata-kata memalukan Wei Hong, Wu Qi sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Saudara Wei, ini hanya salah paham, tolong tunjukkan belas kasihan. Zhao Chuan terkejut dengan niat membasmi Wei Hong, jadi dia berdiri dan berbicara dengan cepat. Saudara Wei, tolong lepaskan Wu Qi. Pada saat ini, Lin Yun menunjukkan sedikit rasa malu, menatap Wei Hong, dan berkata dengan genit. Mendengar ini, Wei Hong juga menarik tangannya. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Wu Qi. Oleh karena itu, dia langsung mengendurkan tangannya dan melempar Wu Qi ke samping. Pada saat yang sama, dia menarik semua niat membasmi dan niat pisaunya. Dia sekali lagi kembali ke peringkat keempat Wusong. Namun, saat ini, baik Zhao Chuan maupun Li Yi dan yang lainnya,
mereka semua menunjukkan sedikit rasa takut saat melihat Wei Hong. Wu Qi, yang berada jauh, melihat ke arah Lin Yun yang menatap Wei Hong, dan jelas bahwa dia tergerak, yang membuat wajahnya semakin jelek. Awalnya dia ingin memukul Wei Hong dengan keras dan membawa Lin Yun pergi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menendang pelat besi dan ditampar wajahnya. Sekarang, aku seharusnya punya kekuatan untuk bergabung dengan timmu. Wei Hong menatap Wu Qi yang terdiam di kejauhan, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata dengan nada meremehkan. Ini seperti tamparan diam-diam lainnya di wajah Wu Qi. Wu Qi juga merupakan sosok yang terkenal, dan dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Matanya penuh amarah. Dengan suara keras, auranya naik ke langit lagi. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan gigi terkatup, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku?" "Ya, itu yang kumaksud. Apakah kamu tidak puas niat membasmi Wei Hong?" terungkap lagi. Dia melangkah maju, menatap Wu Qi, dan berkata dengan nada meremehkan. Menurut Wei Hong, Wu Qi di depannya adalah tipe orang yang pantas dihajar. Dia sama sekali tidak memikirkan masalahnya sendiri. Dalam hatinya, dia mungkin hanya berpikir bahwa semuanya adalah kesalahan Wei Hong. Melihat niat membasmi di matanya, Wei Hong mencibir. Jika dia mencari kematian, Wei Hong tidak akan keberatan memberinya pelajaran seumur hidup. Kalian berdua harus berhenti berdebat dan mundur selangkah. Pembukaan kuburan Sekte Ibel adalah kesempatan bagi kita semua, tetapi juga penuh dengan bahaya, jadi kita masih perlu bekerja sama. Demi aku, mari kita menyerah saja. Zhao Chuan menatap kedua pria yang benar-benar ingin bertarung sampai mati, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan cepat sambil tersenyum untuk meredakan keadaan. Selama dia tidak mencari kematian, aku tidak akan mengganggunya. Wei Hong tersenyum tipis saat ini, dan memperlihatkan sedikit senyum ketika melihat Zhao Chuan, tetapi kata-katanya terdengar membasmi, dan jelas bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Wu Qi. Wu Qi melihat Lin Yun memiliki mata yang berbinar dan tatapannya tertuju pada Wei Hong, sementara Zhao Chuan dan Li Yi sama sekali tidak berdiri di sampingnya. Hanya dua orang yang dibawanya yang mengikuti di belakangnya, tetapi mereka tidak berbicara. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dingin dan berhenti berbicara. Zhao Chuan dan Li Yi saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Wu Qi ini sama sekali tidak memahami situasinya. Dia hanya peduli berteman dengan orang kuat seperti Wei Hong, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendominasi dunia hanya karena dia sedikit terkenal di laut dalam? Karena semua orang sudah tiba, mereka tentu saja memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin besar kemungkinan mereka akan tertinggal dari yang lain. Oleh karena itu, mereka langsung terbang menuju kedalaman medan perang kuno. Semua orang mengerahkan seni bela diri mereka secara ekstrim, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan masing-masing dari mereka mengerahkan keterampilan tubuh mereka secara ekstrim. Wu Qi tampaknya bersaing dengan Wei Hong, berlari dengan liar ke kejauhan, dan tidak memperhatikan Wei Hong dan yang lainnya di belakangnya. Bodoh! Wei Hong menatap Wu Qi, seringai melintas di matanya, tetapi dia tidak mempercepat langkahnya, tetapi mengikutinya perlahan di belakangnya, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan cepat dengan Seber. Pada saat ini, di Mutiara Pluto, Seber hanya berdiri dengan kaki belakangnya, sementara dua kaki depannya sedang menyempurnakan sesuatu dengan cepat, dan melihat Seber seperti ini, Wei Hong tentu saja sedikit bingung. Di matanya, guk-guk penipu ini memiliki terlalu banyak rahasia, jadi Wei Hong bertanya langsung dan keras. Seperti yang Wei Hong duga, guk-guk itu masih terlihat seperti urusi urusanmu sendiri, yang membuat Wei Hong benar-benar ingin menamparnya dua kali. Saudara Wei, tolong jangan menyalahkan tindakan Wu Qi atas apa yang baru saja terjadi. Dia selalu bersikap sombong. Tepat saat Wei Hong hendak mengetahui kebenarannya, dia melihat Lin Yun memperlambat beberapa langkah, terbang mendekat, menatap Wei Hong, dan berkata dengan menyedihkan. Haha, kamu tidak perlu peduli tentang itu. Dia hanya seorang idiot. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata. Engah. Mendengar perkataan Wei Hong, Lin Yun tiba-tiba terkekeh saudara Wei. Jika Wu Qi mendengar ini, dia mungkin akan marah lagi. Tidak apa-apa. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa khawatir. Melihat ekspresi percaya diri Wei Hong, Lin Yun juga menunjukkan sedikit rasa sayang saat ini. Dia terbang bersama Wei Hong, menatap Wei Hong dengan matanya yang indah. Wu Qi, yang berjalan di depan, merasakan kehadiran Lin Yun dan Wei Hong di belakangnya, dan wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Kau gadis yang penuh kebencian. Wu Qi meraung dalam hatinya. Wei Hong,
sebaiknya kau berhati-hati saat pergi ke pemakaman Sekte Ibel kali ini. Semua timmu berada di puncak peringkat ke-8 Sekte Bela Diri, dan saat itu, mungkin sudah ada beberapa marsial honorer. Dan dengan kekuatanku, aku mungkin tidak berani membantumu saat itu. Jika ada orang tua yang menemukanku, aku khawatir kau akan mati. Pada saat ini, guk-guk berkepala 3 di Mutiara Pluto menggelengkan kepalanya, dan cakarnya menarik dengan cepat, dan benda yang dimainkannya langsung disegel. Bahkan Wei Hong tidak tahu apa itu. Pada saat yang sama, ia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Wei Hong. Aku tidak bisa menahannya. Apalagi pertarungan antara Zhong Mingzan dan Liu Mubai dalam 3 bulan, bahkan jika aku ingin membawa Xiao Ye keluar dari Sekte Tianyi, jika aku tidak meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, maka itu akan sangat sulit. Terlebih lagi, dalam 3 bulan ini, Sekte 7 Bintang dan Sekte Tianyi tidak akan menungguku dengan bodoh. Jika aku tidak mencapai tingkat kekuatan, maka hanya ada satu jalan yang menungguku, kematian, kematian. Wei Hong mengatakan ini dengan nada dingin saat ini, tetapi jauh di dalam hatinya, Wei Hong sama sekali tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Menurutnya, hanya dengan mengubah tekanan ini menjadi motivasi, maka Wei Hong dapat membuat kemajuan. Sekte Ibel itu adalah raksasa di seluruh alam Ibel. Jika aku bisa mendapatkan sesuatu dari kuburannya, itu akan menjadi kesempatan besar bagiku. Jadi, aku harus pergi dan mengambilnya. Wei Hong menunjukkan sedikit tekad dalam ekspresinya dan berbicara. Kakak Wei, ada apa denganmu? Lin Yun yang berdiri di samping, melihat Wei Hong tidak mengatakan apa-apa dan wajahnya tampak agak jelek, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Haha, tidak apa-apa. Lin Yun, panggil saja aku Wei Hong. Aku khawatir aku bahkan tidak setua kamu. Mendengar Lin Yun memanggilnya kakak besar berulang kali, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit, tampak sedikit malu, jadi dia cepat-cepat berbicara. Saat mereka berbincang, mereka segera tiba di kedalaman, hanya untuk melihat sekelompok monster besar yang telah sepenuhnya memblokir seluruh wilayah laut. Pada saat ini, selain Wei Hong dan yang lainnya, beberapa tim juga berkeliaran di luar garis blokade dan tidak bisa masuk sama sekali. Ini adalah tempat klan ular Ibel kita. Kalian manusia lemah harus segera mundur. Kalau tidak, saat pemimpin kita tiba, kalian akan menanggung akibatnya. Seekor ular piton raksasa berenang mendekat, berbicara dalam bahasa manusia, dan berbicara dengan keras. Nima, kenapa kamu tidak menutupnya seperti biasa? Kenapa kamu menutupnya setelah mendapat berita tentang kuburan Sekte Ibel? Aduh, aku sebenarnya tidak ingin masuk, tapi jumlah monster-monster ini sungguh mengerikan. Wei Hong sedikit mengernyit saat melihat ribuan monster itu. Awalnya ini adalah batas antara wilayah laut dalam medan perang kuno dan kerajaan monster bawah laut, jadi wajar saja jika mereka ada di sini. Ayo kita semua masuk bersama-sama. Aku tidak percaya mereka bisa mengurung kita semua. Wu Qi yang sudah marah mendengar perkataan Ibel ular itu. Raut kemarahan terpancar di wajahnya. Dia langsung bertindak, memadatkan energi telapak tangan elang, dan melesat ke arah Ibel ular itu. Suara mendesing. Ledakan. Elang beruang yang dipadatkan oleh Wu Qi mengeluarkan raungan keras di udara, dan udara tampak meledak. Ia menghantam garis blokade dengan keras. Di bawah tabrakan itu, seekor ular Ibel besar langsung dipatahkan oleh raungan Wu Qi dan melesat maju. Mengikuti langkah Wu Qi, Wei Hong bergegas maju dengan Lin Yun di belakangnya. Dalam sekejap, laut yang tadinya tenang, bergelora dengan ombak, dan pembasmian itu memekakkan telinga. Tentu saja, tim lain tidak mau ketinggalan dan mengikuti dari dekat. Beberapa pria ganas bahkan merobek garis pertahanan dengan tangan kosong dan bergegas maju. Meskipun Wu Qi ditundukkan oleh Wei Hong dalam satu gerakan, kekuatan Wu Qi tidaklah lemah. Dia sombong, tetapi dia punya alasan untuk bersikap sombong. Dia berjalan di depan dengan pedang dan kapak, dan membasmi seekor ular Ibel dengan satu telapak tangan. Dia bahkan memblokir semua ular Ibel yang menghalangi jalannya. Zhao Chuan dan Li Yi berkoordinasi dengan tangan kiri mereka, sementara Miao Dong dan Xiao Long mengikuti dari belakang. Kerja sama antara mereka berlima bisa dikatakan berjalan mulus. Mereka menyerbu masuk satu persatu, dengan niat membasmi yang membuncah di tubuh mereka. Di antara mereka berlima, tingkat kultivasi terendah adalah tingkat ke-7 Wuzong, jadi di seluruh tim, kekuatan mereka dianggap cukup kuat. Wei Hong dan Lin Yun mengikuti dari belakang. Melihat ekspresi Wu Qi yang bersemangat, mereka pikir mereka tak terhentikan. Wei Hong diam-diam mengutuknya sebagai orang bodoh. Karena banyak tim datang secara terpisah, meskipun ada banyak monster, mereka tersebar dan semua orang tidak takut.
Yang benar-benar membuat Wei Hong khawatir adalah kekuatan monster-monster ini hanya berada di peringkat ke-7 Wuzong. Belum lagi Wuzun, bahkan tidak ada satupun yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9. Wei Hong tidak percaya bahwa ada begitu banyak monster tanpa pemimpin yang kuat. Kemudian, hanya ada satu penjelasan yang tersisa. Semua master pergi ke pemakaman Sekte Ibel. Tebasan penguasa. Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan saat ini, dan menebas ke depan dengan pisau. Cahaya pisau di langit benar-benar mencekik monster yang dekat dengannya. Melihat Lin Yun yang tampak sedikit pucat, dia berkata dengan keras, ikuti aku. Pada saat yang sama, dia melemparkan pil ke Lin Yun dan berbisik, ini adalah pil kondensasi Qi. Jika kamu meminumnya, itu dapat memulihkan sebagian kecil energi bela dirimu untuk sementara. Lin Yun menerimanya tanpa ragu-ragu, dan bahkan tidak khawatir apakah yang diberikan Wei Hong padanya adalah racun. Melihat Lin Yun menatapnya, Wei Hong diam-diam menangis dan tertawa. Namun, ini jelas bukan saatnya untuk berbicara tentang cinta. Meskipun monster-monster ini tidak terlalu kuat, akan sulit bagi ribuan monster untuk menyerbu masuk. Pada saat ini, Wei Hong menggertakkan giginya dan mengangkat Lin Yun. Dia segera mendatangi Wuqi dan yang lainnya dan berteriak, kalian mundur dulu. Wah, kamu, Zhao Chuan dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan. Ketika Wuqi melihat Wei Hong menggendong Lin Yun, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia hendak berteriak padanya, tetapi Wei Hong mengabaikannya. Setelah menurunkan Lin Yun, 5 butir petir tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke depan dengan ganas dan berteriak dengan marah, ledakan untukku. Begitu Wei Hong selesai berbicara, 5 butir petir meledak, menyebabkan air laut melonjak hebat. Monster yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping tanpa ada reaksi apapun. Ledakan dahsyat dan cahaya merah menyala bergema di seluruh langit. Berjalan, melihat celah telah terbuka, Wei Hong memeluk Lin Yun, menatap Zhao Chuan dan yang lainnya, berteriak dingin, dan bergegas maju. Wuqi dan yang lainnya, yang tampak sedikit linglung, mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah berlari selama 1 jam, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan monster di belakang mereka. Zhao Chuan dan Li Yi saling memandang dan semakin kagum pada Wei Hong. Jika manik-manik peledak itu dilemparkan ke arah mereka, mereka mungkin tidak akan memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan dan akan hancur berkeping-keping. Wajah Wuqi juga berubah drastis. Di antara kerumunan, hanya Lin Yun yang menatap Wei Hong, dan cinta di matanya menjadi semakin kuat. Mereka terdiam sepanjang jalan. Setelah 3 jam berikutnya, kecuali Wei Hong dan kelompoknya, yang lain di sekitar mereka hampir tidak terlihat. Pada saat ini, Wuqi berkata dengan suara dingin, jika tebakanku benar, pintu masuk ke kuburan Sekte Ibel ada di depan. Melihat ke arah yang ditunjuk Wuqi, masih ada laut dalam di depan, tetapi dari waktu ke waktu, ada master tingkat master bela diri yang kuat di langit yang menyelam langsung ke laut, dan beberapa monster terbang juga menyerbu masuk. Semua orang saling memandang dan tidak banyak bicara. Mereka langsung masuk ke dalam. Di dasar laut, mereka menggunakan seni bela diri mereka untuk mengawal diri mereka sendiri dan tenggelam ke dasar laut. Wei Hong lebih baik saat ini. Seber langsung menggunakan air sungai bawah tanah dari Mutiara Pluto untuk membentuk penghalang tak terlihat untuk mengelilingi Wei Hong. Wei Hong tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, yang membuat Wei Hong diam-diam senang. Guk-guk malang ini sebenarnya cukup hebat kali ini. Jika dia bertarung melawan musuh, dia tidak akan menyia-nyiakan energi bela dirinya. Sementara Wei Hong berpikir seperti ini, semua orang merasakan gelombang datang dari dasar laut. Jelas, ada pertarungan di bawah. Saat mereka tenggelam semakin dalam, mereka dapat melihat bahwa monster dan manusia saling bertarung. Tingkat kultivasi beberapa dari mereka berada di atas tingkat ketiga martial honor, yang membuat mereka diam-diam lebih berhati-hati. Bukan hanya tingkat kultivasi umat manusia, tetapi juga aura mengerikan dari beberapa monster. Di antara mereka ada monster martial honor tingkat pertama. Jika mereka tidak menemukannya tepat waktu, saya khawatir mereka semua akan mati di sini. Mungkin kita tidak seharusnya datang ke sini untuk mencari peluang. Ini bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Masih ada sedikit rasa takut di wajah Zhao Chuan saat ini. Meskipun mereka adalah penguasa generasi muda, mereka menemukan banyak pria kuat yang menakutkan setelah hanya setengah jam di dasar laut, yang membuat mereka diam-diam merasa menyesal di dalam hati mereka. Keadaan sudah sampai pada titik ini, jadi mereka hanya bisa pasrah dan terus maju. Setengah jam kemudian, ketika kaki semua orang tiba-tiba mendarat di tanah seolah-olah telah menembus lapisan penghalang,
mereka dapat melihat bahwa semua air laut tampaknya terperangkap di luar dan tidak bisa lagi masuk. Dasar laut persis seperti istana besar dan tampak sangat mewah, tetapi hembusan angin dingin bertiup di sekujur tubuh semua orang. Ah! Tiba-tiba, Lin Yun menjerit dan melemparkan dirinya ke pelukan Wei Hong. Pada saat ini, semua orang yang mengikuti tatapan Lin Yun tersentak. Di kejauhan, ada miliaran tulang putih, menutupi sebagian besar istana. Baru saja, karena semua orang baru saja beradaptasi dengan dunia, mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya bisa melihat beberapa penyangga pada tulang-tulang ini, dan sebagian besar penyangga ini adalah manusia. Mereka pastilah para tetua manusia yang berperang melawan dunia ibel ketika dunia itu menyerbu, dan mengorbankan nyawa mereka. Zhao Chuan menatap tulang-tulang itu saat ini, sekilas ekspresi terkejut muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu Zhao Chuan selesai berbicara, dia melihat beberapa tulang putih telah mengembun menjadi bentuk manusia. Kebencian yang tak berujung membasmi beberapa monster atau orang yang menyerbu. Melihat ini, mata Wei Hong memerah. Melangkah maju, Wei Hong langsung melepaskan 50% dari niat pedangnya. Suasana hati yang sedikit sedih menyebar dari hati Wei Hong. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berjuang untuk umat manusia. Orang-orang ini mengorbankan hidup mereka untuk kemakmuran umat manusia. Namun, sekarang, setelah kematian mereka, mereka akan dikendalikan oleh Sekte Ibel. Kebencian dan energi negatif yang tak berujung tampaknya menyerang Wei Hong secara langsung, tetapi Wei Hong tidak menunjukkan kepanikan apapun. Semua partikel dalam dantiannya mulai berputar dengan cepat. Setelah menyerap energi negatif dan kebencian, Wei Hong mengayunkan pisaunya dengan keras dan menghantam tulang-tulang putih itu. Wah, dia baru saja melihat pedang menebas ke bawah, dan tampaknya ada penghalang tak terlihat yang benar-benar memotong cahaya pedang Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menemukan bahwa istana ini tampaknya terbagi menjadi dua ruang, dan jika dia ingin memasuki kuburan Sekte Ibel, dia harus menghancurkan ruang ini. Namun, kecuali Wei Hong, Wu Qi dan yang lainnya mundur dengan cepat. Mereka sama sekali tidak tahan dengan energi ibel dan kebencian yang tak berujung. Hanya Wei Hong yang tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Wei Hong berteriak dengan marah, "Hancurkan untukku." Setelah teriakan marah Wei Hong, ribuan bilah cahaya berkumpul menjadi satu garis lurus, langsung membelah ruang menjadi dua. Pada saat ini, Wei Hong berteriak dengan suara yang dalam, "Semuanya, maju." Setelah selesai berbicara, Wei Hong menarik Lin Yun dengan tangan kanannya dan berjalan masuk. Wu Qi dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Ketika mereka masuk, mereka bahkan lebih terkejut. Tulang-tulang berceceran di mana-mana, dan yang terlihat adalah tumpukan tulang yang diaspal dengan jalan. Jika tulang-tulang di pintu masuk tadi mengejutkan, maka tulang-tulang ini sekarang memancarkan sedikit aura, dan bahkan beberapa aura orang kuat, yang membuat semua orang merasa sangat takut. Semuanya, bahaya di depan pasti sangat besar. Selain itu, pintu masuk ke pemakaman Sekte Ibel berada di tengah-tengah gunung tulang, 100 mil jauhnya dari sini. Jika ada yang ingin mundur sekarang, belum terlambat. Zhao Chuan mengeluarkan peta dan berbicara dengan ringan. Namun, setelah sampai sejauh ini, tidak ada yang mau menyerah. Mereka semua adalah orang-orang hebat di bidangnya, dan kekayaan serta ketenaran dipertaruhkan, jadi wajar saja mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu. Memikirkan hal ini, semua orang maju terus. Pada saat ini, mata Wu Qi berbinar, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur selangkah dengan lembut. Wei Hong memimpin jalan di depan. Pada saat ini, Wei Hong mencibir dalam hatinya. Di antara orang-orang ini, dia hanya memiliki kesan yang baik tentang Lin Yun. Jika mereka ingin menipunya, Wei Hong tidak keberatan meninggalkan mereka semua di sini. Pada saat ini, jauh di bawah tanah, tiba-tiba, cahaya putih menyambar dan menyerang Wei Hong secepat kilat. Wah, melihat cahaya putih yang menyerang, Wei Hong menebasnya dengan ganas tanpa berpikir. Dengan tabrakan yang tajam, cahaya putih di depannya terpotong menjadi dua oleh Wei Hong. Semua orang akhirnya menyadari bahwa cahaya putih di depan mereka adalah sepotong tulang. Semua orang harus berhati-hati. Meskipun tulang-tulang ini tidak memiliki kesadaran, mereka pasti merupakan sosok yang kuat saat masih hidup. Oleh karena itu, kesadaran independen mereka seharusnya masih ada. Wajah Zhao Chuan sedikit berubah saat melihat tulang-tulang yang menyerang, dan dia berbicara dengan keras pada saat yang sama. Perjalanan itu seharusnya memakan waktu setengah jam, tetapi sebenarnya memakan waktu 1,5 jam penuh. Akan ada tulang-tulang putih yang menyerang mereka setiap beberapa langkah, dan mustahil untuk bertahan melawan mereka. Selama waktu ini,
Wei Hong menyerang sebanyak 50 kali, sementara Zhao Chuan dan yang lainnya menyerang sebanyak 10 kali. Di antara mereka, Wu Qi tidak menyerang sekalipun. Pada saat ini, Wei Hong hanya memimpin jalan, dan bahkan dalam perjalanan berikutnya, Wei Hong benar-benar mengambil tindakan lebih dan lebih agresif. Sepanjang jalan, beberapa kebencian dan roh jahat di jalan tulang ini semuanya ditolak oleh Wei Hong. Merasakan mata mengejek Wu Qi dan yang lainnya di belakangnya, Wei Hong juga mencibir. Kau ingin menghabiskan energi bela diriku, keluhan dan roh jahat ini merepotkan dan mematikan bagimu, tetapi bagiku, itu sangat berguna. Terlebih lagi, aku jelas bisa merasakan bahwa itu tidak cukup. Saat Wei Hong memikirkan hal ini dalam benaknya, ia menjadi lebih tegas dan kejam dalam serangannya. Pada saat ini, setelah penyerapan partikel-partikel yang intens di dantian Wei Hong, semuanya berubah menjadi energi bela diri, yang membuat momentum Wei Hong tidak hanya tidak melemah, tetapi meningkat tanpa disadari. Terlebih lagi, saat ini, seberdi mutiara Pluto juga tengah mengumpulkan sejumlah energi sihir dengan panik. Saat ini, ia menggonggong di angkasa Wei Hong, energi sihir, kita butuh cukup energi sihir, dan sepertinya tidak ada ibel yang hidup di sini, jika tidak, darah dan esensi mereka akan sangat berguna bagi kita. Mendengar auman guk-guk itu, Wei Hong memilih untuk mengabaikannya. Pada saat ini, dia terjebak dalam keadaan misterius. Di antara tulang-tulang ini, ketika Wei Hong menyerap roh-roh jahat dan kebencian di tulang-tulang itu, dia tiba-tiba menyentuh jejak kenangan samar yang disebabkan olehnya, dan ada juga pengalaman seni bela diri di dalamnya. Ya, Wei Hong, aku akan mengajarkanmu sebuah formula. Ini adalah formula yang digunakan oleh guruku untuk menyerap semua jiwa yang mati di dunia bawah untuk menyelamatkan orang mati. Caramu menyerapnya, efeknya terlalu lambat. Pada saat ini, di Pearl of Pluto tiba-tiba teringat sesuatu, matanya berbinar, dan kemudian Wei Hong merasa ada mantra tambahan di benaknya. Ketika Wei Hong baru saja memahami mantra ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Sutra Penyelamatan Orang. Wei Hong masih membersihkan jalan dengan pisaunya saat ini, tetapi ia mulai melakukan sutra keselamatan secara tak kasat mata. Yang tidak diperhatikan siapapun adalah bahwa saat sutra keselamatan Wei Hong dilakukan dengan tenang, semakin banyak kebencian dan jiwa mengelilinginya. Semuanya diserap oleh partikel dantian, dan setelah satu siklus, semuanya diserap ke dalam tubuh Wei Hong lagi. Melihat tumpukan tulang yang tak berujung, orang dapat meramalkan berapa banyak pahlawan umat manusia yang terbasmi ketika dunia ibel menyerang umat manusia. Memikirkan hal ini, jejak kesedihan melintas di hati Wei Hong. Pada saat yang sama, dia tampaknya dapat merasakan kebebasan dan kepuasan ketika roh-roh jahat ini menghilang. Senior, lindungi umat manusia. Meskipun aku masih lemah sekarang, aku akan melakukan yang terbaik selama hari itu tiba. Wei Hong berteriak keras di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan sangat cepat. Jalan panjang itu tampaknya tidak ada habisnya. 7 orang dalam kelompok itu memiliki pemikiran yang berbeda. Wu Qi dan yang lainnya melihat Wei Hong bertarung begitu keras di belakangnya, dan tatapan dingin melintas di mata mereka. Lin Yun di samping berkata dalam transmisi suara saudara Wei, jangan menyerang terlalu sering. Saya merasa Wu Qi dan yang lainnya tampaknya memiliki niat buruk. Wei Hong, yang sedang membasmi, mendengar transmisi suara Lin Yun dan tersenyum tidak apa-apa. Tepat ketika semua orang mengira alamatnya salah, Zhao Chuan melihat ke depan dengan sedikit terkejut dan berkata dengan keras, pusat jalan tulang ada di depan. Semua orang melihat dan melihat seberkas cahaya putih membubung ke langit dan mengembun. Wei Hong yang bermata tajam menemukan bahwa itu sebenarnya adalah urat tulang. Namun, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka dan semua orang menghela napas lega. Mereka telah berada di tempat ini selama seminggu sejak mereka memasukinya. Selama minggu ini, kekuatan setiap orang telah meningkat ke berbagai tingkatan, dan Wu Qi bahkan telah menembus level ke-8 seniman bela diri dan mencapai puncak level ke-9, yang telah memulihkan kepercayaan dirinya. Namun, Wei Hong tidak mengalami peningkatan dalam kultivasinya, tetapi manfaat yang diperolehnya sangat besar. Jika pada awalnya, kekuatannya hanya cukup untuk mengalahkan seniman bela diri tingkat 8 dalam pertempuran sengit, maka sekarang, kekuatan Wei Hong cukup untuk membasmi seniman bela diri tingkat 8 secara instan. Karena Wei Hong sengaja tidak menunjukkan aura apapun, tetapi di sepanjang jalan, tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dibasmi oleh Wei Hong, yang membuat Zhao Chuan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Wei Hong sama sekali. Meskipun Wei Hong tidak membuat terobosan, dalam hati mereka, Wei Hong sebagian besar adalah seekor nangui yang berpura-pura menjadi nangui untuk memakan harimau.
Karena Wei Hong telah mementaskan sutra penyelamatan manusia secara maksimal, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri klasik para pendahulunya. Meskipun ia belum mempelajari keterampilan apapun, ia telah memperoleh banyak hal. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Wei Hong adalah bahwa pada hari ketiga, ia menyerap memori tentang sebuah kerangka, di antaranya adalah memori tentang kerangka yang melakukan tinju naga hijau. Ketika kerangka itu melakukan tinju naga hijau, Wei Hong merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang hanyalah sampah. Oleh karena itu, Wei Hong terus menirukan tinju Qinglong milik orang perkasa itu. Akhirnya, Wei Hong menguasai satu gerakan. Ketika dia meninju, semua cahaya tinju terkonsentrasi pada satu titik. Selain itu, tidak ada momentum atau sensasi. Namun, daya mematikan yang ditimbulkannya membuka mata Wei Hong. Tusuk jarum. Wei Hong mendapat julukan ini karena pukulannya sangat mirip dengan jarum perak. Melihat kerangka yang hendak menyerangnya, Wei Hong mencibir dan melancarkan pukulan. Ujung tajam seperti jarum menembus kerangka itu. Selain itu, meskipun ujung tajam seperti jarum itu tampak lemah, kerangka itu mudah ditusuk oleh Wei Hong. Menurut peta, meskipun kita sudah sampai di pusat, kita masih perlu mencari jalan keluar. Jalan di sebelah kiri seharusnya adalah jalan melalui pemakaman Sekte Ibel. Ayo pergi. Yang saya lihat hanyalah Zhao Chuan mengambil peta, melihatnya sebentar, lalu berbicara. Tidak ada yang meragukan perkataan Zhao Chuan. Bagaimanapun, leluhur Zhao Chuan pernah ke pemakaman Sekte Ibel di masa lalu. Oleh karena itu, setelah dia kembali, dia menggambar peta seperti itu. Justru karena mereka memiliki peta yang akurat, mereka berani datang ke pemakaman Sekte Ibel untuk mencari peluang. Pada saat ini, Wu Qi juga berkata Wei Hong, karena kamu memiliki indera yang kuat terhadap kerangka ini, maka kali ini, kamu akan tetap memimpin jalan. Tidak ada yang keberatan dengan apa yang dikatakan Zhao Chuan dan Wu Qi, dan mereka tidak merasa itu membuang-buang waktu. Namun, Wei Hong memasang ekspresi kosong di wajahnya saat dia berjalan menuju ke arah yang ditunjuk Zhao Chuan. Kebetulan ada pintu masuk gua di sana. Jelas, dengan masuk dari sini, dia bisa mencapai kuburan Sekte Ibel. Namun, ketika Wei Hong tiba di pintu masuk gua, dia tiba-tiba berhenti. Zhao Chuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu Wei Hong, mengapa kamu tidak pergi? Lin Yun juga menatap Wei Hong dengan sedikit keraguan, namun saat ini, Wei Hong menatap tajam ke arah Zhao Chuan dan berkata dengan suara dingin kenapa kau ingin membasmiku? Haha, Wei Hong, apa kau bercanda kita berada di tim yang sama, mengapa aku harus membasmimu? Mendengar perkataan Wei Hong, mata Zhao Chuan tiba-tiba mengecil, lalu dia tertawa dan berkata dengan keras. Ketika Wei Hong melihat ekspresi bingung Li Yi, dia merasa lega. Tampaknya ini adalah konspirasi antara Zhao Chuan dan Wu Qi. Memikirkan hal ini, Wei Hong menatap langsung ke Wu Qi dan berkata dengan dingin kalian berdua ingin membasmiku bersama, mengapa? Apa yang kau katakan kami tidak tahu. Wu Qi berkata dengan keras dengan kilatan kemarahan di wajahnya. Ada ibel tulang di gua ini. Jika aku masuk, aku khawatir kalian berdua akan langsung menyegel gua ini. Kalau begitu aku akan mati di dalam. Wei Hong berteriak dingin, menatap Wu Qi dan Zhao Chuan. Bagaimana kamu tahu? Zhao Chuan kehilangan suaranya saat ini, dan menyesalinya begitu dia selesai berbicara, tetapi Wei Hong mencibir apa lagi yang harus kamu katakan sekarang. Meskipun mustahil untuk mendeteksi kesadaran spiritual di sini, Wei Hong telah menyebarkan partikel dantiannya. Setelah mendengarkan saran Zhao Chuan, Wei Hong mendeteksi situasi di dalam gua dengan jelas. Tidak ada tulang di dalamnya. Sebaliknya, ada kerangka. Di dahi kerangka itu, ada sekelompok kecil api. Itu jelas orang yang sadar, monster tulang yang sadar. Wei Hong tidak bisa membayangkan kekuatannya sama sekali. Wu Qi tidak menyangka saat ini Wei Hong akan benar-benar mengetahuinya. Sepanjang jalan, dia telah menemukan bahwa jika dia mengambil tindakan, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan Wei Hong, bahkan jika dia bekerja sama dengan Zhao Chuan. Oleh karena itu, dia berjanji kepada Zhao Chuan, dan mereka berdua menemukan gua seperti itu bersama-sama, ingin membasmi Wei Hong sepenuhnya. Wu Qi, kita satu tim, kenapa kamu begitu hina, dan kamu, Zhao Chuan? Lin Yun bertanya dengan keras setelah mendengar ini. Selama ini aku sudah bersikap toleran padamu. Aku bisa mengabaikan tipu daya kecilmu. Namun, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata Wei Hong memancarkan niat membasmi. Dia mencibir dan mendorong Lin Yun ke samping. Dia bergerak dan datang di depan Wu Qi. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Wei Hong mendorong Lin Yun pelan-pelan ke tempat aman dan bergegas menuju Wu Qi. Meskipun kecepatan Wei Hong sudah sangat cepat, Wu Qi, yang telah mencapai tingkat ke-9 Wuzong, tentu saja tidak lambat. Terlebih lagi, Wu Qi dan Wei Hong memiliki tujuan yang sama saat ini. Wei Hong harus dibasmi hari ini. Wei Hong, disinilah kamu akan dimakamkan hari ini. Wu Qi berkata dengan dingin, dan begitu Wu Qi selesai berbicara, sebuah labu giok muncul di tangannya. Pada saat ini, 7 pedang panjang tiba-tiba muncul dari labu giok, membentuk formasi dan langsung mengelilingi Wei Hong. Labu giok ini ternyata adalah harta karun. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya memahami keyakinan Wu Qi. Ketika Wu Qi bergerak, dia melihat bahwa tiba-tiba ada gelang giok di tangan Zhao Chuan. Gelang giok abu-abu keperakan itu dilemparkan dengan ringan oleh Zhao Chuan, dan berubah menjadi lingkaran besar, memancarkan cahaya yang kuat. Itu berhenti tepat di atas kepala Wei Hong, dan cahaya putih menyelimutinya. Wah, 7 pedang panjang ini adalah formasi pembasmi 7 bintang, dan gelang giok ini adalah lingkaran pengunci ibel. Haha, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Kamu, anggota klan ibel, bersiaplah untuk mati. Wu Qi melihat Wei Hong terdiam sesaat, dan senyum sinis terpancar di wajahnya. Dia hanya melihatnya dengan panik mengalirkan energi bela dirinya. 7 pedang panjang membentuk formasi pembasmi, mengelilingi Wei Hong. Pada saat yang sama, formasi panjang itu berputar dengan keras, dan sinar cahaya pedang melesat ke arah Wei Hong. Karena Zhao Chuan sudah memutuskan untuk keluar, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya menyuntikkan energi bela dirinya ke dalam lingkaran pengunci sihir. Namun, lingkaran pengunci sihir mulai berputar cepat, menekan dari atas, seolah-olah ingin menjebak Wei Hong sepenuhnya. Cahaya yang dipancarkan oleh lingkaran kunci ajaib itu menyebabkan tulang-tulang di sekitarnya bergetar hebat. Beberapa monster kuat dan tulang manusia langsung dikumpulkan oleh lingkaran kunci ajaib itu. Aura itu begitu kuat hingga ingin membasmi Wei Hong dengan satu pukulan. Titik. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh gunung tulang tampak dipenuhi lapisan asap. Energi pedang ada di mana-mana, dan lingkaran kunci sihir mengendalikan Wei Hong dengan kuat. Zhao Chuan dan Wu Qi juga tersenyum. Menurut pendapat mereka, Wei Hong harus dibasmi. Ledakan. Wu Qi mendengar suara benturan keras. Ia mengira Wei Hong sudah tak berdaya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, asap menghilang, dan cahaya putih dari lingkaran kunci ajaib menghilang sepenuhnya. Sosok Wei Hong muncul, menatap Wu Qi dan Zhao Chuan dengan sedikit ketidakpedulian. Bagaimana kau masih hidup di mana lingkaran kunci sihirku? Zhao Chuan menatap Wei Hong dengan tatapan ngeri. Karena ia mendapati lingkaran kunci sihirnya telah hilang. Di mana pedang 7 pembasmiku? Nak, kembalikan pedang 7 pembasmi itu padaku. Wu Qi juga meraung marah saat ini, dengan amarah di matanya. Kaulah yang akan mati. Mata Wei Hong berkilat mengejek. Jika itu orang lain, 2 harta karun akan menyerang pada saat yang sama, dan mungkin hanya akan ada satu hasil. Yaitu kematian. Namun, ketika kedua harta karun itu muncul, sebermeraung keras di mutiara Pluto, membuat suara pada saat yang sama. Kedua harta karun ini miliknya. Wu Qi mengira Wei Hong dalam situasi yang harus dibasmi, dan dia jelas ingin Wei Hong mati total, tetapi sebersangat ingin memakan harta karun itu untuk memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, ini baru saja terjadi. Seber telah menelan 7 pedang dan lingkaran kunci ajaib. Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat saat ini. Karena Zhao Chuan dan Wu Qi ingin membasminya, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Lin Yun, yang berada jauh, belum bereaksi dan bahkan mengira Wei Hong telah terbasmi. Namun, melihat bahwa Wei Hong aman, dia menghela napas lega. Li Yi, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi ngeri di matanya. Setelah beberapa hari, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukai Wei Hong, dia jelas tidak membencinya. Dia tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena Wei Hong, mereka mungkin tidak akan bisa masuk ke sini sama sekali. Itu juga karena ini bahwa meskipun Li Yi dan Zhao Chuan adalah teman baik, dia tertegun sejenak dan tidak tahu harus membantu siapa. Xiao Long dan Miao Dong saling memandang dan berdiri diam di samping, tetapi tidak bergerak. Pada saat ini, harta karun kelas atas telah hilang, tetapi Wu Qi berteriak dengan marah, "Wah, kau dan aku akan mati." Setelah selesai berbicara, Wu Qi menamparkan dengan telapak tangannya dengan kuat. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa itu seperti bintang-bintang di langit. Seluruh langit tampak terang benderang. Suara menembus udara terdengar, menekan ke arah Wei Hong. Pada saat ini,
Zhao Chuan mundur dengan cepat ke belakang. Setelah beberapa meter dari Wei Hong, sebuah busur panjang muncul di tangannya. Melihat Wei Hong yang sedang bertarung, Zhao Chuan mencibir, menarik tali busur yang kosong, dan menjentikannya dengan ringan, tetapi itu seperti anak panah panjang yang ilusif, melesat ke arah Wei Hong. Keluar dari sini. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya, mata Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan meninju ke depan. Cahaya tinjunya seolah-olah menghancurkan seluruh langit. Suara naga azure meraung panjang dan bertabrakan dengan telapak tangan Wuki. Ledakan. Terjadilah benturan keras antara tinju dan telapak tangan, tekanan yang dahsyat menghancurkan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di tanah menjadi bubuk, bahkan air laut di langit pun seakan tertiup angin. Namun Wei Hong tidak sempat mengatur napasnya saat ini. Ia berteriak keras, dan menatap pedang panjang yang melesat ke arahnya dengan senyum muram di wajahnya. Ia kemudian mengulurkan tangannya, dan kelima jarinya yang tajam langsung menggenggam anak panah panjang yang ilusif di tangannya. Wah! Wei Hong mengerahkan kekuatannya, dan anak panah ilusi itu langsung dihancurkan oleh Wei Hong, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan marah tinju naga biru. Sebelum Zhao Chuan bisa bereaksi, tinju itu menghantamnya dengan keras dan dia langsung terlempar ke belakang oleh Wei Hong. Engah, Wuki, yang tinjunya bertabrakan dengan Wei Hong di kejauhan, memuntahkan darah dan mundur, sementara Zhao Chuan juga memuntahkan darah setelah dipukuli oleh Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong meninggalkan Zhao Chuan dan langsung berlari menuju Wuki. Ah, Miao Dong, Xiao Long, apa yang kalian berdua tunggu, cepatlah bertindak. Orang ini pasti anggota klan Ibel, basmi dia dan kalian pasti akan mendapat hadiah besar saat kembali. Melihat Wei Hong bergegas, ekspresi panik melintas di wajah Wuki, dan dia berteriak keras kepada Miao Ku dan dua orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Miao Dong dan Xiao Long saling berpandangan, tetapi mundur selangkah. Mereka bukan orang bodoh. Jelas bahwa Wei Hong tidak dapat dihentikan saat ini. Mereka berdua bukanlah tandingan Wei Hong. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak membantu kedua belah pihak. Hari ini, kau pasti akan mati. Tidak ada tempat untukmu di surga maupun di bumi. Wei Hong langsung datang di hadapan Wuki. Energi bela diri dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Aura pembasmi di sekujur tubuhnya bercampur dengan niat pedang yang kuat. Seperti gunung, dia menekan Wuki. Tusuk jarum. Pada saat yang sama, Wei Hong melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Tampaknya tidak ada fluktuasi sama sekali, tetapi memancarkan napas kematian. Pada saat yang sama, jarum panjang mengembun dan menghantam Wuki dengan keras. Kau ingin membasmiku, kau sedang bermimpi. Dengan lolongan panjang, mata Wuki berkilat penuh tirani, dan dia menatap tinju Wei Hong, wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya berbenturan keras dengan tinjunya. Namun, pukulan ini diubah oleh Wuki menjadi seekor elang, dengan kedua sayapnya terbuka, mata elangnya sangat tajam, dan ia menyerbu ke arah Wei Hong dengan ganas. Namun, Wei Hong mencibir, dan tinju naga hijaunya langsung melesat keluar. Setelah ujung tajamnya menusuk elang, tinju naga hijau Wei Hong muncul di belakangnya dan menelan elang itu lagi, lalu mengenai Wuki, yang memuntahkan darah dan terbang menjauh lagi. Anda belum mengambil tindakan. Ekspresi ganas melintas di wajah Wuki. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Sosoknya menghilang dari tempat itu dengan sangat cepat. Pada saat ini, cahaya pedang menebas ke arah tempat Wei Hong baru saja berdiri. Itu adalah Zhao Chuan. Hari ini, kalian berdua harus mati. Wei Hong mencibir saat ini, menatap Wuki di kejauhan, dan meraung. Xie Tian di tangannya tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan ganas. Pada saat ini, Zhao Chuan sama sekali tidak bisa mendekati Wei Hong. Cahaya pedang di langit bagaikan gerimis, menyelimuti Wuki dengan erat. Niat membasmi yang tak berujung tampaknya memenuhi jiwa Wuki. Tiba-tiba ia mulai berdarah dari ketujuh lubang dan dibasmi oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, ia menoleh ke arah Zhao Chuan dengan senyum muram di wajahnya. Sekarang giliranmu. Saudara Wei, ini hanya kesalahpahaman. Tolong lepaskan aku. Aku hanya tertipu sesaat. Zhao Chuan berbicara cepat saat ini, dan pada saat yang sama dia memutuskan bahwa setelah dia keluar, dia harus segera memberitahu Sekte Wuki, untuk membasmi Wei Hong sepenuhnya. Sampai saat ini, kamu masih ingin bersekongkol melawan aku. Melihat sorot mata Zhao Chuan, Wei Hong tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia mencibir tetapi tidak memberi Zhao Chuan kesempatan untuk bereaksi. Dia menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan cengkeraman ringan cakar naganya.
Yang lainnya terkejut melihat Zhao Chuan dan Wu Qi dibasmi oleh Wei Hong dalam sekejap, dan diam-diam berterima kasih kepada diri mereka sendiri karena tidak mengambil tindakan. Melihat Miao Dong, Li Yi dan Xiao Long, Wei Hong berkata dengan dingin, setelah kalian keluar, jika keluarga kedua orang ini menyelidiki, salahkan saja aku. Mereka berdua meninggal di kuburan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ditatap lekat-lekat oleh Wei Hong, wajah ketiga pria itu menjadi sedikit pucat. Mereka tidak peduli dengan hal lain saat ini dan berbicara dengan cepat. Melihat ketiga orang itu, Wei Hong menyerah untuk terus bertarung, dan berkata dengan ringan kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Wei Hong sudah memegang peta di tangannya, jadi dia tidak berencana untuk tinggal bersama orang-orang ini dan bersiap untuk langsung pergi. Saudara Wei, pada saat ini, Lin Yun berteriak cepat. Wei Hong akhirnya meninggalkan tim Lin Yun. Meskipun Lin Yun enggan melepaskannya, Wei Hong mengerti bahwa jika dia tetap bersama mereka, dia mungkin hanya akan menjadi beban. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang ini terlalu lemah di seluruh pemakaman Sekte Ibel. Sebelum pergi, Wei Hong memberi Lin Yun beberapa pil penyelamat nyawa, yang bisa dianggap sebagai hadiah untuk perjalanannya. Xiao Yun, apakah kita masih akan melanjutkan perjalanan? Li Yi dan dua orang lainnya bertanya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Kita sudah sangat beruntung, dan kita telah memperoleh sesuatu. Aku akan kembali juga. Jika kamu bersedia untuk melanjutkan, silakan saja. Lin Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara langsung. Lupakan saja, ayo kita kembali. Kita benar-benar perlu belajar untuk merasa puas. Xiao Yun, apakah kamu benar-benar bertemu dengan pria itu? Secara kebetulan Li Yi juga mengangguk sedikit, lalu, sambil melihat ke arah Wei Hong yang pergi, dia berbicara. Ya, meskipun aku tidak tahu asal-usulnya, tapi aku yakin dia pasti akan muncul entah dari mana dan menjadi terkenal di seluruh wilayah Xuan Kong di masa depan. Lin Yun berkata dengan kekaguman masih terpancar di matanya, tapi jelas bahwa dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak layak untuk Wei Hong. Saat ini, Wei Hong sedang berlari di sepanjang jalan tulang, menuju pintu masuk di tengah. Semakin jauh dia masuk, semakin kuat energi ibelnya. Namun, seperti mutiara Pluto menjadi semakin bersemangat. Energi ibel yang kuat sekali, mengaum. Mengaum. Wei Hong, jika ada kepala ibel, kau harus menangkap beberapa lagi. Aku bisa memurnikan esensi darah mereka menjadi pil Yuan darah untukmu. Pil Yuan darah. Satu pil Yuan darah dapat membawa perubahan yang mengguncang bumi dalam dirimu. Tiba-tiba merasakan begitu banyak energi jahat, Seber yang berada di mutiara Pluto berteriak dengan gila. Titik titik titik. Titik titik titik. Pil esensi darah. Wei Hong sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa guk-guk orang pembawa sial ini benar-benar bisa memurnikan pil. Nak, biar ku beritahu, bersikaplah sopan kepada pamanmu. Tahukah kau apa itu pil esensi darah? Pil itu 1.000.000 kali lebih kuat daripada ramuan di dunia sekulermu. Pil esensi darah dapat mengisi kembali energi dan jiwamu. Pil itu dapat menghilangkan semua kotoran dalam tubuhmu dan bahkan membuatmu menjadi peri. Dulu, ketika tuanku bertarung di dunia lain, ia menciptakan sekumpulan tuan dengan bantuan pil esensi darah. Mendengar gumaman Wei Hong, Seber yang berada di mutiara Pluto menunjukkan sedikit amarah dan menyalak. Wei Hong tidak lagi memperhatikannya saat ini, tetapi ekspresinya menjadi sedikit serius. Oleh karena itu, semakin dekat dia ke pusat, semakin banyak prajurit manusia yang dia temui. Namun, hampir setiap tim prajurit manusia ini memiliki tingkat kultivasi di atas puncak peringkat ke-9 Sekte Seni Bela Diri. Melihat orang-orang yang sangat terampil ini, ekspresi Wei Hong juga menjadi jelek. Sial, dia belum pernah melihat master seni bela diri peringkat pertama di wilayah Yankuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka dapat terlihat di mana-mana di sini. Ketika melihat makam itu, Wei Hong pun ikut berhenti. Saat itu, Wei Hong merasa bahwa makam itu sama sekali tidak ada di hadapannya. Terlebih lagi, ketika Wei Hong menyentuhnya dengan kedua tangannya, ia mendapati bahwa makam yang tampaknya berada dalam jangkauannya itu sama sekali tidak ada. Kebaikan. Wei Hong sedikit mengernyit. Pada saat ini, Seber berkata dengan nada meremehkan, jangan melihatnya. Ini pada dasarnya ada di ruang lain. Jika kamu bahkan tidak bisa melihat ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kapan kamu bisa berdiri sendiri? Oke, cukup menerobos ruang di sini dan masuk. Melihat ekspresi agak menghina pada tiga kepala guk-guk Seber, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan memilih untuk mengabaikannya. Ketika dia hendak masuk, Seber tiba-tiba berteriak keras, tunggu sebentar, ada setan hidup, haha, tunggu sebentar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Saibo,
Wei Hong berhenti dan merasakannya sejenak. Ia menemukan bahwa ibel yang disebutkan Saibo masih merupakan yaksa terbang yang bersembunyi di kegelapan. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah anggota kultus api suci. Selain itu, mereka semua bersembunyi dan tidak masuk sama sekali. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini secara logika, harta karun itu seharusnya ada di dalam. Mereka ada di luar, mungkinkah mereka sedang merencanakan sesuatu? Wei Hong sedikit mengernyit, dan untuk sesaat, dia tidak berani masuk. Cepat masuk, apa yang kau takutkan? Orang-orang ini sama sekali tidak layak disebut. Dengan mentalitas ragu-ragu sepertimu, kapan kau akan menjadi orang kuat? Melihat ekspresi Wei Hong, Seber tidak dapat menahan diri untuk tidak menggonggong dengan keras. Jelas bahwa dia sangat kecewa dengan Wei Hong. Wei Hong juga sedikit mengernyit saat ini, tetapi setelah memikirkannya, karena dia sudah datang ke sini, dan ada pria kuat dengan jari besar masuk, tidak akan ada yang salah. Memikirkan hal ini, Wei Hong langsung mendesis melalui kehampaan dan berjalan masuk. Prajurit lain juga menyerbu satu demi satu. Nampaknya aura kuat itu semua menunggu pembukaan kuburan. Wei Hong juga menemukan tempat yang relatif tenang. Lagi pula, di antara aura kuat ini, ada banyak orang yang benar-benar tidak mampu disinggung Wei Hong. Saya katakan, apakah kamu benar-benar seganteng itu? Guru-guru hebat yang sebenarnya, seperti guru saya, dapat menoleh dan membuat hujan. Guru saya pernah ingin menegakkan kembali aturan neraka, sehingga orang-orang jahat di dunia akan masuk neraka dan orang-orang baik akan masuk surga. Pikirkan tentang Raja Ibel yang bertarung dengan guru saya. Dia adalah seorang tiran dengan kata-katanya. Makam mereka, bahkan setelah ribuan tahun, masih penuh dengan niat membasmi otomatis. Makam yang disebut Sekte Ibel ini hanyalah permainan anak-anak. Melihat Wei Hong seperti ini, Seber berbicara lagi, tetapi Wei Hong tetap memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Dia tahu dengan jelas kekuatannya saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu banyak berpikir. Menjadi rendah hati adalah cara yang tepat. Mengabaikan perkataan Seber, Wei Hong diam-diam menyembunyikan napasnya. Pada saat ini, di kejauhan, ada seseorang yang berjalan perlahan tanpa menyembunyikan apapun. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tongkat pancing di tangannya, mengenakan topi bambu, sedikit membungkuk, dan ada sedikit batuk ketika dia berjalan. Namun, melihat penampilan orang ini, semua orang tiba-tiba menahan napas dan berkomunikasi dengan cepat dengan suara rendah. Aura orang-orang kuat ini semuanya berada di atas peringkat pertama martial honor, tetapi mereka masih sangat waspada terhadap lelaki tua itu. Tampaknya lelaki tua ini secara alami bukanlah orang biasa. Kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Ternyata lelaki tua itu adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan luar biasa. Kekuatannya yang sebenarnya berada di puncak level kelima martial honor. Dia juga terkenal di seluruh laut dalam. Selain itu, pancingnya tidak memiliki kail, tetapi telah membasmi banyak orang. Aku tidak pernah menyangka orang tua ini akan muncul. Apa peluang kita? Hei, jangan khawatir. Dia benar-benar muncul. Kurasa yang lain juga akan muncul. Kalau begitu, ini kesempatan kita. Benar sekali, biarkan mereka bertarung satu sama lain, dan kita akan menuai hasilnya. Setelah mendengar percakapan ini, Wei Hong merasa tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya bukan hanya dirinya sendiri, tetapi orang-orang ini juga berpikir untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Pada saat ini, semua orang menunjukkan sedikit kengerian lagi. Di kejauhan, mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih, memegang dua palu tembaga, yang datang ke kuburan perlahan-lahan. Guru bela diri tingkat 5. Wei Hong juga menghirup udara dingin saat ini. Sebelum dia sempat terkejut, dia melihat seorang gadis muda berjalan ke arahnya di kejauhan sambil memegang payung lipat di tangannya. Gadis itu baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia juga seorang martial honoret tingkat 5. Pada saat yang sama, satu demi satu tokoh muda muncul. Dari diskusi orang-orang ini, Wei Hong secara alami mengetahui bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah salah satu dari 10 murid sejati Domain Xuankong, si palu kembar Li Yuanze, dan gadis muda itu adalah salah satu dari 10 murid sejati Sekte Yangshen, peri payung Muziling. Adapun yang lainnya, jelas bahwa masing-masing dari mereka adalah murid terbaik di antara 10 sekte. Wei Hong sedang dalam suasana hati yang agak tertekan saat ini. Meskipun dia sudah membuat prediksi, ketika dia melihat para master ini satu persatu, dia tiba-tiba menyadari bahwa akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan Xiao Ye. Hanya generasi master muda di domain Xuankong saja membuat Wei Hong merasakan tekanan yang kuat. Motivasi hanya muncul saat ada tekanan.
Karena aku sudah bertemu orang-orang ini, maka di masa depan, aku akan bersaing denganmu. Wei Hong berteriak dingin saat ini, matanya memancarkan semangat juang yang kuat, dan dia meraung keras di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kali ini, saya akan menarik begitu banyak orang jenius. Ah, ya, Li Yuanze, si palu ganda berpakaian putih, dengan sepasang palu besarnya, telah membasmi banyak sekali ibel. Dia sangat kuat. Jika kita bertemu dengannya, kita harus sangat berhati-hati. Lihatlah pemuda berpakaian ungu di sana. Dia adalah ahli tombak Xiong Sung Tian dari Sekte 7 Bintang. Meskipun dia berasal dari keluarga yang terkenal dan jujur, kepribadiannya tidak menentu. Aku khawatir jika kita bertemu dengannya, kita harus sangat berhati-hati. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Setelah mendengar pembicaraan orang-orang ini, Wei Hong juga mengingat mereka satu per satu dalam benaknya. Pada saat ini, dua sosok berlari dari kejauhan lagi. Ketika dia melihat kedua sosok ini, Wei Hong sedikit tertegun. Jelas, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lagu Yuan. Melihat pria ini, Wei Hong menundukkan kepalanya sedikit, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mengubah seluruh penampilannya. Namun, melihat Song Yuan, Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Meskipun dia takut tidak bisa mengalahkannya secara terbuka, tetapi jika mereka berada di kuburan, Wei Hong memiliki peluang keberhasilan 50%. Dalam sekejap, banyak sekali master top yang memancarkan aura kuat, datang satu demi satu. Selain 10 sekte besar, beberapa kultivator independen terkenal dan generasi muda dari berbagai pulau di laut dalam juga datang satu demi satu. Orang-orang yang bersembunyi menunjukkan kengerian di mata mereka. Namun, pada saat ini, di kejauhan, cahaya merah tiba-tiba muncul. Cahaya merah membuat suhu seluruh ruangan menjadi sangat panas. Cahaya merah itu tampaknya mengelilingi semua orang. Dan seiring dengan lampu merah, seorang pemuda berjalan keluar. Kesombongan di matanya bukanlah kesombongan, tetapi membuat semua orang merasa itu wajar. Saat ini, dia hanya melirik sekilas, dan banyak master yang bersembunyi di kegelapan tampaknya telah ditemukan olehnya, dan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Wei Hong menatap pemuda itu dan benar-benar merasakan aura bahaya yang kuat. Tatapan samar ke arahnya itu tampaknya mampu menembusnya. Belum lagi Wei Hong, bahkan Seber, saat ini, di Mutiara Pluto, meraung keras. Wei Hong, orang ini terlalu kuat. Kekuatan jiwanya pasti akan mendeteksiku jika aku keluar. Jadi sekarang, aku tidak bisa bertindak lagi. Beberapa hal bergantung padamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong mengangguk sedikit. Wei Hong tidak menyangka bahwa orang yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya adalah orang yang berada di puncak tingkat ke-9 martial honor. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan menjadi eksistensi teratas di seluruh wilayah Yan Quan. Tidak ada yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, orang ini pastilah orang kuat dari laut dalam. Di seluruh suspended domain, selain dari para master dari 10 sekte utama di benua itu, tidak seorang pun akan mengira bahwa akan ada orang kuat seperti itu di laut dalam. Pada awalnya, meskipun semua orang yang muncul adalah master martial honored, Wei Hong merasa sangat tertekan. Namun sekarang, kemunculan orang ini membuat Wei Hong tersenyum pahit. Dengan kekuatannya saat ini, akan terlalu sulit baginya untuk mencapai level ke-9 martial honored. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mencapai level ketiga martial honored. Desir. Tiba-tiba, mata Wei Hong memancarkan niat tajam, benar-benar memotong emosi negatifnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Semangat juang ini membuat pemuda itu menyadarinya dan tidak bisa menahan senyum anak ini cukup menarik. Titik. Wei Hong tentu saja mengerti dalam hatinya bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan pemuda di depannya. Ketika guru ini tiba-tiba muncul, yang lain hanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Namun, Li Yuanze dari Sekte Tianyi di kejauhan tiba-tiba memancarkan niat membasmi yang kuat dan menatap pemuda itu tanpa menyembunyikannya sama sekali. Apa yang terjadi mengapa Li Yuanze begitu ingin membasminya? Haha, masalah ini juga harus ditelusuri kembali ke lebih dari 100 tahun yang lalu. Pria ini bernama Lei Yu. Ia terlahir dengan bakat luar biasa lebih dari 100 tahun yang lalu. Ia adalah putra pemilik Pulau Yuhua yang terkenal di Laut Dalam. Saat itu, ia dan orang-orang dari Sekte Tianyi pergi ke Rerun Dewa Kuno bersama-sama. Akibatnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka keluar, hanya dia yang keluar. Beberapa master Sekte Tianyi tewas di dalam. Beberapa orang mengatakan bahwa Lei Yu membasmi beberapa master Sekte Tianyi di Rerun Dewa Kuno.
Namun, tidak ada bukti yang dapat membuktikan hal ini. Namun, Sekte Tianyi terbiasa menjadi kuat, jadi mereka ingin meminta penjelasan. Namun, setelah badai petir, kekuatan mereka meningkat drastis. Selain itu, banyak pulau di wilayah laut dalam bersatu melawan dunia luar, sehingga masalah tersebut tidak terselesaikan. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalam berbicara, dan pada saat ini, seseorang mengerutkan kening dan bertanya tapi, apa hubungannya ini dengan Li Yuanze? Di antara para guru Sekte Tianyi, salah satunya adalah adik perempuan Li Yuanze. Li Yuanze dibesarkan oleh adik perempuannya sejak dia masih kecil. Karena alasan inilah setelah Li Yuanze menjadi terkenal, dia mengejar Lei Yu sampai ke ujung dunia. Entah mengapa, Lei Yu tidak membasmi Li Yuanze meskipun Li Yuanze jelas bukan tandingannya. Hal ini membuat orang-orang merasa bingung. Setelah mencapai level martial honor, itu adalah level yang lain. Jika kekuatan Wei Hong saat ini, level keempat martial sect, dapat secara langsung melawan level ke-8 martial sect, maka, pada level martial honor, dapat dikatakan bahwa kecuali seseorang adalah orang yang sangat jahat, jika tidak, itu hanyalah angan-angan untuk ingin menantang level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, Lei Yu telah mencapai puncak martial honor tingkat ke-9, sementara Li Yuanze telah mencapai martial honor tingkat ke-5. Bahkan jika dia adalah raksasa muda, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Lei Yu. Lei Yu, kau benar-benar orang yang tercela, beraninya kau datang ke sini, ucap Li Yuanze dingin sambil memegang dua palu di tangannya, amarah yang membara terpancar di matanya. Dengan kekuatanmu saat ini, aku yakin adikmu akhirnya bisa tenang. Lei Yu mengabaikan niat membasmi Li Yuanze, tetapi menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan ringan, ekspresinya tenggelam dalam kenangan. Diam, kau bahkan tidak punya nyali untuk menyebut nama adikku. Adikku telah kau basmi. Adikku selalu memperlakukanmu sebagai orang terdekatnya, dan kau memperlakukannya seperti ini. Ketika Li Yuanze mendengar perkataan Lei Yu, raut wajah marah tampak sekilas dan dia berkata dengan sedih dan geram. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, dan jangan keras kepala lagi. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan benar-benar mati. Aku tidak ingin arwah adikmu di surga beristirahat dengan tenang. Lei Yu menatap Li Yuanze, menggelengkan kepalanya sedikit, cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan berkata dengan ringan. Diam saja. Mendengar perkataan Lei Yu, Li Yuanze meraung marah, dan dengan suara wosh, dia datang di depan Lei Yu dari tempat yang jauh seolah-olah dia telah menembus kehampaan. Palu ganda di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan pemboman yang hebat itu tampaknya menghancurkan seluruh kehampaan. Serangan sekuat itu, dengan sedikit tekanan yang keluar, membuat Wei Hong diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan, hanya dengan mencapai level martial master seseorang dapat memiliki tempat di area yang ditangguhkan ini. Yang lain juga menatap mereka berdua dengan saksama. Li Yuanze menghalangi semua rute pelarian Lei Yu, tetapi Lei Yuan hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan palu ganda yang mengerikan dan agak menyimpang itu dipantulkan ke samping oleh Lei Yu dengan suara pelan. Kemudian, Lei Yu dengan santai menamparkan dada Lei Yu lagi, dan dia langsung memuntahkan darah dan terpental mundur. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, dan ini adalah pertama kalinya Wei Hong melihat dua martial lord bertarung satu sama lain. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan martial lord tingkat pertama, dia tidak pernah menggunakan cara yang adil. Kekuatan martial lord tingkat 9 sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa bahkan 10 Li Yuanze tidak akan sebanding dengan Lei Yu. Lei Yu, yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 martial honor, telah mencapai sedikit kekuatan legendaris. Karena itulah kekuatannya dapat langsung meningkat hingga ratusan kali lipat bahkan sebelum ia bergerak. Kekuatan sekuat itu secara alami tidak dapat dihentikan oleh Li Yuanze. Harus dikatakan bahwa Lei Yu tidak berniat membasmi, jika tidak, Li Yuanze pasti sudah lama mati. Tepat ketika keduanya hendak bertarung, tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras, dan urat-urat tulang yang tingginya puluhan ribu kaki langsung tenggelam ke tanah, seperti pedang tajam yang menembus seluruh tanah. Saat urat-urat tulang tenggelam, seluruh gunung tulang tiba-tiba mulai pecah berkeping-keping, dan semua orang akhirnya menyadari bahwa seluruh kuburan akan segera terbuka. Setelah suara itu berlanjut selama puluhan detik, seluruh makam terbuka sepenuhnya. Energi spiritual yang sangat besar keluar dari makam tersebut membuat wajah semua orang menjadi bersemangat. Pil, senjata, ramuan spiritual, benda-benda yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan aura keluar dari dalam. Semua orang bersemangat. Penghematan di sini bisa dikatakan sebagai penghematan seumur hidup Sekte Ibel. Dalam sekejap, sosok-sosok bergegas keluar dengan cepat,
dan Lei Yu adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Dia meledakkan Li Yuanze dengan satu telapak tangan dan bergegas masuk secepat kilat. Li Yuanze memiliki ekspresi yang sangat ganas di wajahnya dan mengikuti dengan cermat di belakang tangannya. Jelas bahwa di mata Li Yuanze, harta karun itu tidak sepenting nyawa Lei Yu. Selain mereka berdua, Mu Ziling dan Xiong Zongtian juga mengikuti dengan cermat di belakang tangannya. Satu demi satu sosok, memancarkan aura yang menakutkan, mengelilingi diri mereka dalam cahaya pelangi dan bergegas masuk. Ketika melihat Song Yuan juga menggunakan keterampilan fisiknya untuk masuk, ekspresi dingin melintas di wajah Wei Hong, dan dia mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia bergegas masuk ke dalam makam. Meskipun kekuatan Wei Hong tidak seberapa, kecepatannya adalah kelebihannya. Ketika mereka tiba di makam, mereka melihat bahwa seluruh makam diterangi oleh deretan api tulang. Jelas, api tulang ini semuanya ditinggalkan oleh beberapa manusia yang dibasmi oleh Sekte Ibel selama hidup mereka. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Wei Hong mengejar para master di depannya. Di dalam makam, jalan masih diaspal dengan tulang, dan aura di atas bahkan lebih kuat daripada aura di luar. Namun, Wei Hong tampak serius. Setelah terbang beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia sebenarnya dikelilingi oleh pasukan tulang, dan jumlah tulang masih bertambah. Jelas, tulang-tulang di tanah dibangkitkan. Wei Hong mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain bergegas maju. Meskipun aura tulang-tulang ini sedikit lebih lemah, Wei Hong merasa sedikit mati rasa ketika melihat ratusan dari mereka bertambah. Teknik pedang ajaib. Wei Hong menebas dengan pedangnya, dan ribuan sinar pedang menyelimuti seluruh pasukan tentara putih. Secepat kilat, mereka merobek jalan dan Wei Hong bergegas maju dengan cepat. Engah, engah, engah. Pada saat ini, melihat pasukan tulang-tulang yang seperti pasukan, menghalangi jalan dalam barisan, Wei Hong membasmi mereka dengan satu pedang. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur di seluruh lorong, memungkinkan Wei Hong untuk maju. 410.